tertimbun atau rusak berat mencapai 13 rumah, dan itu yang dikhawatirkan oleh warga saat ini sehingga bertahan di pengungsian begitu. Ya baik Insan, tadi Anda sudah menjelaskan total ada 13 rumah ini yang mengalami kerusakan dan korban juga takut ya berada di dalam rumah karena takut ada pergeseran tanah kemudian ke pengungsian. Nah sekarang kondisi di pengungsian ini seperti apa? Apakah kebutuhannya ini sudah cukup memadai di sana? Ya, berdasarkan pantauan di lapangan memang ada sekitar 6 tenda besar yang didirikan oleh Kementerian Sosial. Selain tenda pengungsian, terdapat juga fasilitas umum yaitu WC umum dan juga dapur umum. Tidak lupa di pinggir saya ini memang berdiri sebuah pos yaitu posko kesehatan, di mana posko kesehatan ini untuk memfasilitasi atau memonitor kondisi kesehatan warga. Dan untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan obat-obatan memang sampai saat ini terpantau sudah terpenuhi, namun memang berdasarkan informasi dari para pengungsi mereka masih membutuhkan seperti alat mandi atau yang terdampak mungkin membutuhkan pakaian karena memang khususnya warga atau pengungsi yang terdampak yang rumahnya tertimbun tidak memiliki baju sehelai pun karena saat terjadinya longsor hampir seluruh barang-barang yang ada di rumah sudah tertimbun. Dan terpantau juga di sini ada para pengungsi ini bervariasi ya, ada lansia bahkan sampai ada ibu hamil dan juga anak-anak. Nah, tugas dari petugas kesehatan ini sangat penting di sini sehingga mereka harus memonitor seluruh pengungsi berhubung selain karena kondisi umur dan juga kesehatan, cuaca hujan yang terus terjadi di pengungsian pun menjadi faktor dikhawatirkan para pengungsi ini mengalami sakit ispa seperti itu. Ya baik Insan, pertanyaan terakhir ini ada 50 rumah yang terancam, tadi Anda bilang sebelumnya. Apakah korban yang berada di dalam rumah tersebut ini sudah dievakuasi oleh petugas dan nanti kalau ada bencana susulan atau longsor susulan ini, apakah sudah ada tindakan mitigasi dari pemerintah daerah setempat, Insan? Ya memang hingga saat ini di lokasi pengungsian, 13 rumah yang tertimbun ini belum juga dievakuasi. Sementara ada 58 rumah yang terancam termasuk yang ada di zona merah. Sebagian sudah dikosongkan oleh warga karena memang sudah dikhawatirkan mengancam keselamatan jiwanya. Dan pihak BPBD saat ini masih menunggu PVMBG untuk melakukan kajian terhadap lokasi longsoran dan juga kampung tersebut sehingga di mana bisa disimpulkan nanti apakah rumah-rumah yang terancam ini bisa harus direlokasi atau tidaknya. PVMBG itu pihak BPBD pun masih terus berkoordinasi dengan pihak PVMBG untuk melakukan kajian termasuk lokasi longsor yang saat ini belum dievakuasi atau digali karena memang ditakutkan mengancam keselamatan jiwa sehingga BPBD saat ini bersama relawan lainnya terfokus untuk menangani korban-korban longsor yang berada di lokasi pengungsian dari mulai kebutuhan dan juga kesehatan itu masih terus dikonsentrasikan untuk menangani itu begitu. Baik, melaporkan langsung dari Kampung Cibatu Hilir, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Insan Maulana, selamat bertugas. Informasi usai jeda, saudara, perumahan Lobunta di Desa Banjar Wangunan, Cirebon, Jawa Barat ini diterjang banjir sejak Jumat sore. Warga tak berani pulang lantaran banjir cukup dalam. Sejumlah kendaraan pun mogok karena menerobos banjir. Sesi jalan-jalan keliling Kudus dan Jepara. Menjelajahi Gunung Muria, mencari buah parijoto, mencicipi nikmatnya sate kerbau. Main go-kart dan seluncuran di Jepara Hourland Park. Serta makan di Kajine Resto. Tak lupa, beli oleh-oleh dan makan garang asem. Jalan-jalan. Exciting trip in Kudus, Jepara. Minggu 28 Januari, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Terima kasih.
kasih Ibu. Selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mixed Up Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Ritot. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Perumahan Lobunta di Desa Banjarwangunan, Cirebon, Jawa Barat diterjang banjir pada Jumat sore. Ini airnya deras pisan. Di perumahan Lobunta. Aliran air yang sangat deras menutupi jalan utama perumahan. Sebagian rumah juga terendam dengan ketinggian air bervariasi. Warga yang baru pulang kerja mengantri di depan perumahan lantaran mendapatkan laporan bahwa banjir masih tinggi di dalam perumahan. Sejumlah kendaraan mogok usai menerobos banjir. Peningkatan air sungai diduga berasal dari kiriman hulu di wilayah Kabupaten Kuningan. Kondisi sungai yang dangkal tidak dapat menampung dan meluap ke permukiman. Camat ini airnya deras pisan. Perumahan Lobunta, Banjarwangunan, RW 7. Belasan warung dan rumah di Desa Prayungan, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Porak-Poranda tersapu angin. Seorang pemilik warung sempat tertimbun reruntuhan warung.
Meski hujan deras disertai angin kencang ini berlangsung cukup singkat, namun akibatnya memicu belasan titik kerusakan. Bahkan sejumlah tiang lampu penerangan jalan dan telekomunikasi roboh menutupi badan jalan utama Ponorogo Trenggalek. Bencana ini juga memicu kemacetan panjang jalur utama Ponorogo Trenggalek. Disertai puting beliung, posisi di Tambak Watu, kilometer 21. Tiang lampu, tiang listrik semua roboh di jalan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Pagi hari ini. Namun tak lupa kami ingatkan bahwa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Untuk itu ikuti perkembangannya hanya melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Imron Fadilah. Dan saya Gracia Dur pamit undur diri, sampai jumpa, selamat berakhir pekan. Kompas TV, independen, terpercaya. Jembatan Cipendawa di Bekasi, Jawa Barat ambles diduga karena puluhan baut hilang dicuri. Lagi-lagi harimau mati di kebun binatang Medan, Sumatera Utara. Dalam 3 bulan terakhir ada 4 ekor harimau yang mati. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pernyataannya terkait presiden boleh berkampanye. Jokowi meminta pernyataannya tidak ditarik kemana-mana. Selamat pagi, Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Muhammad Syareza. Tapi kok saya sendiri ya? Tenang aja, saya ditemenin oleh teman-teman nanti sama itu dia, Hok Anak Elang Jakarta. Lokasinya di mana? Ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang outfit saya udah keren ya. Celana jeans, jaket kulit. Nah, berasa apa? Anak motor. Nanti kita akan bahas sama komunitas-komunitas dari Hok Anak Elang Chapter Jakarta. Kira-kira seperti apa sih persiapannya ketika ingin menjadi
geng motor. Enggak sih, bukan geng motor juga ya. Kayak anak motor, komunitas motor yang ada di wilayah Jakarta. Tapi kalau sendiri kayaknya lebih jomblo ya. Saya pengen ada temennya, sebenarnya harusnya bareng Okta ini. Mana ya Okta? Bentar. Ini suara kencang banget, dari mana ya? Saya harus minggir dulu. Oke. Wow, udah ada di sini. Silahkan muter dulu. Oke, itu dia. Oh, ternyata Okta udah bareng sama teman-teman dari Anak Elang Chapter Jakarta. Itu dia ya, bersama dengan motor gedenya di sini. Rame banget. Tuh dia. Saya harus minggir terlebih dahulu sebelum nanti mereka akan parkir di Harley Davidson Kelapa Gading, Jakarta Utara. Oke, saya bergabung lagi. Saya panggil dulu kalau gitu ya. Okta! Tuh dia, dengan kacamata hitamnya dan menggunakan helm dengan jaket Blackpink-nya, itu dia udah bisa jalan-jalan sama teman-teman dari komunitas Anak Elang of Chapter Jakarta. Kita langsung panggil aja ya. Okta, kerja dulu boleh ke sini? Oh, dari mana sih? Keren dong. Keliling-keliling. Sini Okta, boleh agak maju? Gading. Keren nggak guys? Keren banget. Keren ya. Sama siapa sih kelilingnya? Tadi sama teman-teman dari Harley Owners Group. Oke, jadi Anak Elang of Chapter Jakarta ya. Itu dia komunitas. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrolnya. Ini biar istirahat dulu karena habis keliling-keliling. Betul, lumayan. Anterin dari Kompas TV ke Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tapi nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi, lebih lengkap, lebih detail lagi mengenai komunitas motor yang ada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tapi sebelum itu, saudara, kita akan berikan informasi terlebih dahulu. Ini ada berita dari Cianjur, Jawa Barat, saudara, yaitu ada pohon setinggi 30 meter ini tumbang dan mengakibatkan kemacetan dari arah Cianjur menuju Bogor, Jawa Barat. Petugas gabungan dari BPBD Cianjur, TNI, dan Polri berusaha memotong dan memindahkan pohon mahoni setinggi 30 meter yang tumbang di Jalan Raya Puncak Ciloto, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat malam. Selain minimnya alat pemotong, besarnya pohon juga membuat pemotong terkendala. Pohon tumbang ini menimpa satu minibus dan sepeda motor. Akibatnya, satu orang pengemudi motor mengalami patah tulang. Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Cianjur menuju Puncak, Bogor, dan Jakarta, serta arah sebaliknya tidak bisa dilalui kendaraan. Pada pukul 19.30 terjadi pohon tumbang yang menimpa kendaraan roda 4 dan satu roda 2 yang mengakibatkan satu orang patah tulang dan sudah dibawa ke rumah sakit. Jadi penyebabnya apa? Pohon tumbang akibat proposnya pohon yang setinggi kurang lebih 30 meter dengan diameter 1,5 meter. Dan berikutnya saudara, ini struktur jembatan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat ambles diduga karena puluhan baut hilang dicuri. Akibatnya akses jalan penghubung Jati Asih Bantar Gebang ditutup sementara selama perbaikan. Struktur jembatan Cipendawa, Rawalumbu ambles 5 hingga 10 cm akibat sekitar 72 baut yang terpasang di rangka jembatan hilang dicuri. Baut yang terpasang hanya tersisa di bagian rangka tengah dan ujung jembatan. Khawatir membahayakan pengendara, akses jalan di jembatan Cipendawa arah Jati Asih menuju Bantar Gebang ditutup sementara. Pemkot Bekasi kini tengah memperbaiki struktur jembatan yang ambles dan mengganti baut yang hilang dan ditargetkan akan rampung dalam 3 minggu ke depan. Awalnya dari teman-teman WRC kita, setiap ada lubang di titik tersebut dibenerin, turun lagi, habis itu terus kita anak-anak WRC kita cek ke bawah, ternyata benar ada beberapa bautnya yang udah hilang nih, kemungkinan ya dicuri lah orang yang nggak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan gedenya turun gitu. Turunnya berapa? Turun sekitar 5-10 cm lah. Selanjutnya, Okta dan juga saudara, ini ada berita soal kecelakaan. Ada satu unit truk menabrak 4 kendaraan hingga masuk ke dalam warung di Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya satu orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka-luka.
Sebuah truk bermuatan bahan cat dari arah Bandung menuju Cirebon mendadak oleng dan menabrak beberapa kendaraan hingga masuk ke sebuah warung di Sumedang, Jawa Barat. 1 orang tewas di TKP, sementara 2 lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang karena mengalami luka. Petugas dan warga sekitar mengevakuasi 1 korban yang meninggal di lokasi. Evakuasi korban sempat terkendala karena tubuh korban terjepit di badan truk. Korban pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang dan dibawa ke rumah duka di Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang untuk dimakamkan. Korban terhimpit antara kayu sama beban kendaraan, tengah-tengah beban kendaraan. Jadi untuk evakuasi lumayan agak alot, agak lama. Alhamdulillah berkat bantuan masyarakat Pandanaan umumnya, sekitarnya bantuan dari Damkar, dari BPBD, dari kepolisian, semua pihak yang telah melaksanakan evakuasi, saya ucapkan terima kasih. Kini kita beralih ke informasi seputar Pilpres, Saudara. Presiden Joko Widodo dilaporkan jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamki Gama ke Bawaslu RI. Jokowi disebut menggunakan fasilitas negara dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres. Presiden Joko Widodo dilaporkan karena pose salam 2 jari yang dilakukannya saat berada di dalam mobil kepresidenan. Selain disebut sebagai bentuk ketidaknetralan, aksi tersebut diduga telah melanggar Undang-Undang Pemilu karena menggunakan fasilitas negara. Jarnas Gamki Gama meminta Bawaslu memanggil Presiden Jokowi untuk diperiksa. Saat itu berada di mobil yang merupakan adalah fasilitas negara. Nah, ini yang bagi kami tidak boleh dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, itu yang kami minta hari ini agar Bawaslu memanggil dan memeriksa Joko Widodo. Ya. Begitu. Dan Saudara, Presiden Joko Widodo ini kembali menegaskan pernyataannya terkait Presiden boleh berkampanye. Jokowi meminta pernyataannya tidak ditarik kemana-mana. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi usai menerima tamu kenegaraan Perdana Menteri Timor Leste di Istana Bogor. Jokowi bahkan menunjukkan salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 299 dan Pasal 281 terkait aturan Presiden dan Wakil Presiden berkampanye. Presiden meminta publik tak salah menginterpretasikan pernyataannya karena dirinya hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait aturan menteri berkampanye. Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari aturan perundang-undangan. Ini saya tunjukin Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu. Jangan ditarik kemana-mana. Ya. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Udah jelas semuanya kok. Sekali lagi, jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya,
Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menegaskan bahwa ia akan tetap netral dan tidak memihak di Pilpres 2024. Saya hormati Bapak Wakil Presiden. Ma'ruf mengaku tidak akan mengungkap kandidat yang bakal dipilih ke publik dan akan disimpan hingga waktu pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin merespon pertanyaan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden boleh kampanye dan tidak memihak. Atau memihak maksud kami. Ma'ruf mempersilahkan kepada publik untuk menilai sikap Jokowi tersebut. Ya, saya kira soal presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun, itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak, jadi saya sekarang memposisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan presiden, ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu, dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti. Masih seputar Pilpres, Saudara. Bulog memastikan tidak ada atribut politik apapun dalam beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dirut Perum Bulog menanggapi beredar foto beras SPHP yang ditempel stiker bergambar salah satu paslon Capres-Cawapres. Menurutnya, Bulog tidak dapat mengatur apa yang dilakukan masyarakat setelah membeli beras SPHP. Sebelumnya viral di media sosial soal beras Bulog yang ditempel stiker Prabowo Gibran. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurti dalam pesan tertulisnya menyatakan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke retail modern. Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun. Masih akan ada sejumlah informasi lainnya di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Ini diantaranya terkait dengan lagi-lagi harimau mati di kebun binatang Medan, Sumatera Utara. Dalam 3 bulan terakhir, Saudara, ada 4 ekor harimau yang mati. Tapi nanti kami akan hadirkan informasi lengkapnya, usai jeda tetaplah bersama kami. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas.
Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Makanan oleh. Mundur lagi. Tunggu. Siapa yang mundur? Jangan mundur. Masih kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan Saudara, dan kali ini kita masih ada di Kelapa Gading ya, di markasnya teman-teman dari Anak Elang Chapter Jakarta. Betul sekali. Dan ada informasinya juga kemarin sempat viral di media sosial karena ini juga membuat warga khususnya di Medan Sumatera Utara ini cukup miris begitu ya mendengar berita yang satu ini. Ya Reza, karena ini dalam 3 bulan 4 ekor harimau koleksi Medan Zoo mati. Dan terakhir harimau yang mati adalah harimau jenis benggala disebabkan sakit. Harimau yang diberi nama Wesa mati pada tanggal 22 Januari lalu, saudara. Dari hasil pemeriksaan, harimau benggala ini mati akibat penyakit ginjal, pernapasan, dan sistem pencernaan yang sulit untuk disembuhkan. Terkait dengan penyakit yang dialami oleh harimau yang ada di Medan Zoo, dari hasil pemeriksaan, hampir seluruh harimau mengalami sakit yang sama. Saat ini koleksi harimau di Medan Zoo tersisa 9 ekor. Didapatilah prognosisnya, dalam medis kedokterannya itu ada gangguan ginjal, gangguan pernapasan, kemudian ada gangguan fungsi pencernaan. Kalau bahasa medisnya itu dubious imposta. Jadi dengan kondisi gejala-gejala penyakit tersebut, harimau itu memang kondisinya sudah tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan. Nah, yang ada juga yang kondisi yang sama hari ini. Nah, itulah dia salah satunya masih ada Sorik. Mungkin Sorik masih hidup, masih kita lakukan perawatan intensif juga sampai dengan hari ini. November dan Desember 2023, 3 harimau di Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo mati. Kematian harimau benggala dan harimau Sumatera itu disebabkan sejumlah penyakit.
harimau mati di tengah krisis keuangan yang membelit Medan Zoo. Diminta untuk tutup Medan Zoo, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, justru berencana akan merevitalisasi kebun binatang. Sebab jika Medan Zoo ditutup, pemasukan daerah akan berkurang. Secara paksa, kita akan tutup itu. Kita akan tutup Medan Zoo. Tapi karena pembangunan. Sementara ya lagi kita mulai pembangunan. Ya, ada profitnya. Dia hidup dari profit. Kalau main tutup saja, profitnya dari mana? Prihatin melihat kondisi Medan Zoo saat ini, ratusan pegiat media sosial melakukan aksi bersih-bersih dan mengumpulkan donasi untuk satwa dan para pekerja di Medan Zoo. Ketika mendengarkan tempat ini bakal ditutup sementara, maka kami menyatakan kami harus meninggalkan tempat ini dalam kondisi yang paling layak untuk hewan satwanya dulu. Jadi jangan sampai nanti pada saat direvitalisasi, bangunannya dibangun tapi hewannya nggak tahu mau makan apa. Jadi akhirnya kami berupaya, kita juga sama-sama dengar, makanan bantuan dari PKBSI akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2024. Solusi satwa di Medan Zoo sangat ditunggu, jangan sampai ada lagi satwa yang mati. Saat ini disiapkan program Bapak Asuh yang akan mengurus makanan harimau di Medan Zoo. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini, saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Jenny Sombing di Medan, Sumatera Utara. Dan selamat pagi Jenny. Jenny, bisa Anda ceritakan seperti apa kondisi di Medan Zoo, khususnya di depan kandang harimau hingga pagi ini, dan seperti apa rencana penutupan sementara Medan Zoo hingga dibangun kembali? Ya, baik Reza dan saudara, selamat pagi. Saat ini kami sudah berada di depan kandang harimau Medan Zoo. Nah, saudara boleh dilihat di belakang saya, ini adalah kondisi kandang harimau yang ada di Medan Zoo dengan kondisi yang cukup terbengkalai. Nah, dampak terbengkalainya Medan Zoo ini sendiri sebelumnya sudah menyebabkan 3 ekor harimau koleksi Medan Zoo mati, yakni 2 diantaranya merupakan harimau Sumatera dan 1 diantaranya merupakan harimau Benggala. Harimau Sumatera bernama RH dan juga RH ditemukan mati pada November silam, sementara Nurhaliza ditemukan mati di kandangnya pada Desember silam. Dan terakhir harimau Benggala bernama Avatar itu ditemukan mati di kandangnya pada November silam. Nah, dampak dari terbengkalainya Medan Zoo ini ternyata masih berbuntut panjang, di mana pada tanggal 22 Januari lalu seekor harimau Benggala bernama Wesa dengan umur 16 tahun itu ditemukan mati di kandangnya. Jadi saat ini ada total dalam bulan terakhir total harimau yang mati 1 koleksi zoo. Nah, keempat satwa ini berdasarkan hasil pengecekan ditemukan mati karena adanya gangguan pada ginjal, pernapasan, dan juga sistem pencernaan. Yang dalam bahasa medis penyakit mereka masuk ke dalam atau sejenis penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Nah, berdasarkan informasi yang kami terima hingga saat ini dari 13 koleksi Medan Zoo harimau, hanya tersisa 9 harimau di Medan Zoo Sumatera Utara, di mana 5 diantaranya merupakan harimau jenis Benggala dan 4 diantaranya merupakan harimau Sumatera. Ya, nah, terkait penutupan rencana penutupan untuk revitalisasi Medan Zoo sendiri, hingga saat ini belum ada penutupan untuk Medan Zoo sendiri. Kembali ke studio. Terima kasih Jenny Sombing melaporkan langsung dari Medan Zoo, Sumatera Utara. Dan saudara, kami akan kembali usai jeda karena masih banyak informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya soal yang belakangan kerap melanda masyarakat di wilayah Jakarta dan juga wilayah lainnya adalah cuaca buruk. Cuaca buruk, ya. Beserta nanti akan ada beberapa dampak-dampaknya nih, misalnya juga longsor gitu. Ya. Nanti akan ada laporan langsungnya juga dari Sukabumi, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges.
Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Anak batuk minum Ikadril, redakan batuk karena alergi dan influenza, serta legakan pernafasan. Ikadril, ibu senang anak tidur pulas. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Wah, Plaza Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plaza Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, agar sensasi hidup. Makanan akan selalu dibutuhkan dalam situasi apapun. Karena itu, bisnis kuliner menjadi salah satu usaha yang paling diminati. Namun, kita harus jeli dalam memilih bisnis kuliner yang menghasilkan keuntungan besar. Dapatkan solusi memulai bisnis kuliner yang mudah meski tidak memiliki pengalaman. Bincang kita, cara mudah raup jutaan per bulan dari bisnis ayam iris crispy. Sabtu 27 Januari pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan saudara, seperti janji kita berdua tadi, kita akan memberikan informasi soal cuaca buruk. Mungkin pagi tadi di wilayah Anda telah diguyur hujan begitu ya, tapi kita di Jakarta juga hujan ya Reza. Betul sekali, tapi di sejumlah wilayah seperti di Ponorogo, saudara, ini sempat terjadi angin kencang di mana belasan warung dan rumah di desa Perayungan, Kecamatan Sawo Ponorogo, Praporanda tersapu angin. Seorang pemilik warung sempat tertimbun reruntuhan warung. Meski hujan deras disertai angin kencang ini berlangsung cukup singkat, akibatnya memicu belasan titik kerusakan. Bahkan sejumlah tiang lampu, penerangan jalan, dan telekomunikasi roboh
menutup badan jalan utama Ponorogo Trenggalek. Bencana ini juga memicu kemacetan panjang jalur utama Ponorogo Trenggalek. Semua roboh di jalan. Dan berikutnya ini saudara, banjir bandang terjang objek wisata yang berada di pinggiran Danau Toba di Desa Tongging, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Material kayu, bebatuan serta lumpur menumpuk di aliran sungai. Material berupa batu, kayu, serta lumpur pun turun dari atas bukit melewati aliran sungai yang menuju Danau Toba. Namun karena sungai yang tidak dapat menampung, material banjir bandang pun meluap dan menerjang objek wisata yang tepat berada di pinggiran aliran sungai. Sebelum banjir bandang terjadi, cuaca hujan sangat tinggi sejak sore hingga malam hari. Selanjutnya kita lihat informasi dari Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, ada puluhan warga korban bencana longsor yang menimbun belasan rumah di kampung Cibatu Hilir, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Sementara dari data yang didapat dari BPBD Kabupaten Sukabumi, jumlah rumah yang rusak akibat longsor bertambah. Warga yang rumahnya terancam longsor memilih tetap berada di pengungsian bersama warga yang rumahnya terdampak longsor karena khawatir terjadi longsor susulan. Saat ini warga sangat membutuhkan obat-obatan. Data BPBD Kabupaten Sukabumi, rumah rusak dan tertimbun longsor bertambah 1 menjadi 13 rumah. Selain itu, 6 rumah berada di zona merah dan sebanyak 58 rumah terancam oleh longsor susulan. Sama suami sama anak. Berapa orang? 3 orang. Nah, emang rumahnya terancam atau terdampak, Bu? Terancam. Terancam. Dekat berarti longsor? Iya, dekat. Nah, kenapa? Emang takut gitu atau di rumah atau seperti apa, Bu? Iya, takut. Takutnya malam kalau hujan itu takutnya longsor lagi. Makanya di sini. Adapun data yang terupdate hari ini, hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, ada penambahan dari kemarin kita yang rusak berat ya, dari 12 bertambah 1 rumah atas nama Bapak Haji Dadun ya. Jadi update data hari ini, hari Jumat itu jadi 13 rumah. Dan kondisi terkini terkait dengan longsor di Sukabumi, Jawa Barat, kita tanyakan ke rekan jurnalis Kompas TV, ada Insan Maulana di Cibatu Hilir, Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat pagi. Saat ini kan hujan masih mengguyur di sejumlah wilayah, lalu bagaimana kondisi di sana dan adakah upaya relokasi warga yang rumahnya terdampak dan bagaimana kondisi di pengungsian, Insan, apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Ya, terima kasih Okta dan juga saudara. Tepat saya berdiri saat ini, saya berada di lokasi titik longsor yang saat itu terjadi dan menimbun 13 rumah. Dan saya pun terpaksa harus menggunakan helm safety yang dianjurkan oleh pihak BPBD karena memang ini adalah area zona termasuk zona berbahaya yang dikategorikan termasuk zona merah karena berada di bibir longsoran. Dan memang hingga saat ini berdasarkan data BPBD ada 13 rumah yang tertimbun, yang satu rumah salah satunya adalah tambahan, yang sebelumnya adalah 12 rumah karena ada longsoran sekitar 1 meter sehingga menimbun pada satu rumah. Dan warga yang saat ini baik yang terdampak maupun yang terancam saat ini mengungsi di lokasi pengungsian yang didirikan oleh Kementerian Sosial, di mana berdasarkan data BPBD sementara ada 79 jiwa yang saat ini mengungsi di pengungsian Kementerian Sosial dan sisanya ada puluhan warga lain yang mengungsi di rumah sanak saudaranya, di mana pengungsian tersebut diisi oleh orang yang terdampak dan juga yang terancam. Termasuk salah satunya yang terancam, mereka menginginkan mengungsi karena takut akan bencana atau bencana longsor susulan, sehingga mereka lebih memilih di tempat aman. Dan memang saat ini yang dibutuhkan oleh warga yaitu berupa obat-obatan, fasilitas tidur dan juga alat mandi dan juga pakaian.
Dan memang berdasarkan pantauan di lokasi pengungsian untuk kebutuhan pokok hingga saat ini sebenarnya sudah cukup terpenuhi karena dapur umum sudah didirikan, fasilitas umum seperti toilet umum dan fasilitas kesehatan sudah didirikan. Namun memang ada beberapa warga yang membutuhkan, dan salah satunya warga yang termasuk ada salah satu warga yang sedang hamil dan juga banyak yang memiliki bayi. Mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tersebut untuk menunjang kehidupan mereka selama di pengungsian. Dan hingga saat ini lokasi yang saat ini saya berdiri adalah lokasi tempat kejadian longsor, di mana di atas tebing sekitar 8 meter menimbun 13 rumah yang saat ini belum juga dievakuasi dan belum juga direlokasi. Karena apa? Berdasarkan informasi dari BPBD masih menunggu kajian dari PPMBG untuk mengetahui apakah lokasi ini harus direlokasi ataupun tidak, sehingga nanti akan disimpulkan untuk dirapatkan bersama Pemda setempat warga yang terdampak ataupun yang terancam akan direlokasi atau tidak. Dan hingga saat ini memang 13 rumah yang tertimbun pun belum dievakuasi, namun dijaga oleh para relawan kebencanaan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat point of view di kamera untuk melihat kondisi lokasi terkini di lokasi tempat titik longsor. Dan terlihat di atas tebing sana itu adalah titik longsor atau mungkin bisa disebut mahkota longsor yang awalnya terjadi, dan terdapat satu rumah di mana di atas tersebut sebenarnya adalah rumah perumahan yang memang tidak terisi sudah lama, dan kejadian waktu longsor tersebut satu rumah hancur dan tanah yang ada di perumahan tersebut menimbun ke rumah warga yang ada di bawahnya. Dan di sekitar lokasi ini juga terlihat ada sejumlah rumah warga di bibir longsoran ini masih berdiri, dan ini adalah rumah-rumah yang termasuk ke dalam rumah zona merah yang saat ini tidak dihuni oleh warga, yang warganya lebih memilih ke pengungsian. Dan kita lihat ke sebelah kanan yang tepat ada di bawahnya, itu ada satu rumah yang menahan tumpukan tanah tersebut, di mana di depan rumah tersebut adalah jalan utama dari kampung ini. Dan memang di pinggir saya, tempat saya berdiri ini ada satu rumah lagi yang saat ini memang masuk ke dalam zona merah, yang termasuk ke dalam sangat terancam ketika longsoran dikhawatirkan terjadi menjadi susulan. Dan memang rumah ini pun saat ini dijaga dan digunakan oleh petugas BPBD untuk menjadi posko pantauan dari lokasi longsoran. Dan memang terlihat tumpukan tanah yang saat ini masih belum juga dievakuasi oleh petugas. Dan sebenarnya di pinggir tumpukan tanah ini terdapat sebuah saluran air, yang sebelumnya saluran air ini tertutup oleh tanah longsor, sehingga air tersebut rembes dan dikhawatirkan akan menjadi dampak jadi longsor, penyebab jadi longsor susulan. Dan kemarin jalur ini tertutup dan sekarang sudah terbuka oleh relawan kebencanaan, dibuka sehingga air tersebut mengalir ke sungai yang ada di bawahnya dan menghindari untuk rembesan di lokasi longsoran. Ya, hingga saat ini memang lokasi ini masih menjadi pantauan terus pihak terkait, yaitu BPBD, PPMBG, yang saat ini pihak BPBD pun belum bisa memutuskan kapan ini akan dievakuasi dan apakah akan dijadikan relokasi atau tidak. Mereka masih menunggu kajian dari PPMBG. Begitu, Okta. Melaporkan dari Cibatu Hilir, Sukabumi, Jawa Barat, jurnalis Kompas TV Insan Maulana. Terima kasih, Insan. Dan kita beralih ke informasi lain, saudara. Ini kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jadi pelatih timnas Sinteyong mengaku sangat gembira dengan lolosnya timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih asal Korea Selatan ini ikut bergembira bersama anak asuhnya sesaat setelah dipastikan lolos ke babak 16 besar
Piala Asia 2023. Sintayong juga menegaskan timnas 1 kali menang dan 2 kali kalah. Pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan. Keberhasilan timnas ini juga tak lepas dari bantuan Tuhan. 좋고 우리 선수들이 비록 1승 2패였지만 그래도 마지막까지 최선을 다해준 게 그래도 좋은 결과로 우리한테 올라갈 수 있게 만들어주지 않나. 우리가 열심히 하지 않고 요행을 바랬다면 분명히 하늘에서도 우리한테 기회는 안 줬을 텐데 우리 선수들이 매 경기마다 열심히 최선을 다했던 모습이 그래도 하늘에서 그 뜻을 알았는지 이렇게 우리가 힘겹게 올라갈 수 있게끔 만들어서 너무 감사하고 오늘 너무나 해피하고 너무 고맙습니다. Terima kasih. Saudara, sejarah tercatat bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Setelah juara SEA Games, kini Indonesia yang tergabung di grup C lolos ke 16 besar Piala Asia. Indonesia bakal melawan juara grup B, yakni Australia di babak 16 besar. Ya, gol Jolkojo, striker tim nasional Kirgistan menahan kesebelasan Oman yang unggul 1 gol hingga menit 80 meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Ini adalah sejarah baru setelah 5 kali Indonesia ikut laga Piala Asia. Di 4 keikutsertaan sebelumnya, Indonesia kandas di babak grup. Di Qatar, Indonesia tergabung di grup D dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Garuda hanya menang sekali melawan Vietnam. 2 kali kalah melawan Irak dan Jepang. Meski kalah, Indonesia selalu mencetak gol. Indonesia meraih tiket terakhir ke babak 16 besar lewat peringkat ketiga terbaik. Sebelumnya, sudah ada Yordania, Palestina, dan Suriah yang lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Sebelumnya, gelandang Egy Maulana Fikri menyatakan ingin bisa membuat sejarah bagi Indonesia di Piala Asia kali ini. Of course, yeah. If we go to the next round, we will make history for Indonesia. This is also a lot of dream from Indonesian people. It will be coming for us. We know it's not easy. We know it's really tough, but it's not impossible right now. We have chance this in front of our eyes. We can fight for it. Also, we have a lot of supporter behind us. They will pray for us. They will cheers for us. So I think every players will know about that, and then even they will die for it to achieve this history for Indonesia. Dan keinginan ini terkabul berkat gol Asnawi Bahar yang memenangkan Indonesia atas Vietnam, gol Marcelino dan Sandy Walsh melawan Irak dan Jepang. Dan gol Jolkojo yang membuat Kirgistan menahan seri Oman di pertandingan terakhir babak grup. Dalam 2 hari di Doha, Qatar, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberi semangat para pemain di laga babak grup. Dan di babak 16 besar pada Minggu 28 Januari malam, Indonesia berhadapan dengan Australia. Australia bukan lawan baru bagi Indonesia. Dari 12 kali pertemuan resmi, juara grup B Piala Asia 2023 ini 10 kali unggul atas Indonesia. 2 kali Indonesia menang di kualifikasi Olimpiade 1960 dan kualifikasi menuju Piala Dunia 1981. Di pertemuan terakhir, 14 tahun lalu, di ajang AFC 2010, Indonesia kalah 1-0 dari Australia. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara lain yang lolos babak 16 besar adalah Thailand. Thailand di peringkat kedua grup F menahan Arab Saudi tanpa gol di pertandingan pamungkas. Selamat sekali lagi untuk timnas Indonesia yang masuk ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan tak kunjung lepas juga dari doa masyarakat Indonesia ya untuk keberhasilan bangsa Indonesia sendiri. Itu dia. Dan
Saudara, kami harus jeda sejenak. Tapi habis ini saya akan mengajak Anda bersama teman-teman komunitas saya, Harley Davidson. Asik. Yang tadi boncengin saya. Betul. Masa nggak tadi getar ya, brum itu. Terasnya pengen naik motor yang di belakang saya ini. Tapi Waduh. kita akan ngobrol-ngobrol soal komunitas motor Harley Davidson. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Madu TJ Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Makanan akan selesai. Soto yang akan Benu datangin ini legend karena sudah berjualan sejak tahun 40-an. Salah satu yang paling legend, dagingnya empuk banget, terus jeroan kayak babat dan segala macam juga empuk banget dan sama sekali nggak bau ya. Lazis. Ini dari tahun 63, Lover. Layak disebut legend. Cakep ya, ini dia. Cerita rasa Soto Legend dari zaman perang. Sabtu 27 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV.
14 Februari 2024. Arah dan masa depan Indonesia ditentukan oleh suara Anda. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Yeay, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sama komunitas Harley Davidson, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Banget di sini. Belakangnya udah ada motor-motor kece, motor-motor gede, motor-motor mahal ya. Motor-motor mahal, tadi kita Iya, ada betul. sempat foto-foto. Pinjem ya Om ya, semuanya. Kita kenalin dulu satu-satu sama komunitas anak elang Jakarta Chapter Indonesia. Ada di Jakarta Utara, di Kelapa Gading tempatnya. Ini ada Om Herli. Om, boleh dikenalin Om siapa-siapa aja di sini Siapa-siapa aja nih Om Herli? Saya Suherli, Direktur Hog Anak Elang Jakarta Chapter. Kemudian Oh, mic-nya agak dinaikin Om biar di kenceng sebelah suaranya. saya, ini sebelah kanan Bro Heri Bahtiar, Om Heri. Vice Director Hog Anak Elang Jakarta Chapter. Kemudian ada Kang Budi Nugraha, Asisten Director Hog Anak Elang Jakarta. Ini ada Ladies of Bikers, Bro. Kita manggilnya Bro. Oh, manggilnya Bro juga ya. Oke, Bro. Siapa? Bro Imelda. Bro Imelda dan Diveni. Oke. Bro Hedi Veni ya. Yang ini? Bro Raka. Bro Raka. Oh, manggilnya Bro juga semuanya ya. Saya Bro Reza, asik. Nah, kalau ngomong-ngomong komunitas dari Harley Davidson, ini komunitas anak elang Jakarta Chapter Indonesia. Terbentuknya sudah kapan dan apa aja sih kegiatannya? Boleh dijelasin nggak Om Herli? Hog Anak Elang Jakarta Chapter berdiri 5 Juli 2017. Oke. Setelah dealer Anak Elang Harley Davidson of Jakarta berdiri. Jadi ada 3 kegiatan utama kita, yaitu touring, gathering, dan charity. Tuh ada charity-nya juga ya, keren-keren. Adanya kegiatan dari anak elang Jakarta Chapter ini sendiri berdiri dari tahun 2017. Apa sih yang membuat akhirnya tercetus komunitas dari anak elang Jakarta Chapter ini? Apa karena hobinya main motor Harley terus sendirian? Kayaknya nggak seru kalau naik motor gede sendirian gitu. Akhirnya mengumpulin orang-orang yang pecinta Harley atau seperti apa? Sejarahnya sangat panjang sebetulnya. Dulu 2 segmen bisa diceritain Om. Apa ya? Saya real biker, jadi dulu hanya sebagai member Hog Anak Elang, Hog Jakarta Chapter dulu. Dulu dealernya masih dealer lama, kemudian di 2015 dealer itu tutup. Otomatis komunitasnya Hog Jakarta Chapter dulu ikut tutup juga. Nah, berangkat dari hobi dan mau selalu bergabung dengan teman-teman dalam komunitas Harley Owner Group. Pada saat itu tercetus saya untuk mengajukan untuk jadi dealer resmi Harley Davidson. Terkabul di 2017 berdiri Harley Davidson Anak Elang Jakarta. Dari situ juga berdiri juga komunitas ini. Oke. Tapi yang juga menarik perhatian saya, saudara, adalah ini dia. Cewek-cewek. Bro yang Ada satu, bro, ada tapi Bro panggilnya Imelda bro ya sama tetap Bro ya. Andi Veni begitu ya. Nah, saya mau tanya ke Bro Imelda dulu. Bro Imelda, ini kenapa sih tertarik? Ini kan cowok-cowok semua di sini begitu. Akhirnya ikut komunitas Harley atau emang hobi juga naik motor? Saya memang hobi naik motor. Dari kelas 3 SD. 3 SD naik motor. Kaki belum sampai tapi saya sudah minta. Kita 3 SD naik apa ya? Lain ya. Main kasti kita. Gimana? Jadi sempat mental-mental juga sih, tapi ya nggak kapok. Gak kapok. Apa sih yang buat Bro Imelda ini suka banget sama yang namanya naik motor? Mungkin sesuai dengan karakter saya ya. Saya mencintai kebebasan, tetapi menghargai solidaritas dan toleransi. Itu juga kah yang dibentuk dari komunitas anak elang Jakarta? Yes, banget. Keluargaan. Ya. Keluargaan. Oke, Bro Imelda, motornya yang mana nih? Kebetulan yang merah ini. Yang merah. Merah. Boleh lihat ya motornya ya? Boleh. Ya? Itu dia. Kita ke sana nih. Boleh. Kita lihat motornya boleh ya? Dijelasin kali ya nih motornya tahun berapa, terus kenapa pilih motor yang ini? Ini motor Dyna Switchback, sekarang udah nggak ada ya. Di tahun 2013 saya belinya second, karena memang waktu itu sulit untuk cari yang baru. Dan buat saya kenapa pilih ini, dimensinya nggak terlalu besar, karena badan saya cukup kecil. Daripada saya beli yang begitu ya, kayaknya
nggak sesuai gitu, nggak sebanding. Jadi ini saya bisa pakai dalam kota, luar kota juga bisa. Oh, berat nggak sih bawa motor segini gedenya? Lumayan sih, 300 berapa? 330 kalau nggak salah. 330. Tapi mungkin karena biasa ya. Sebelumnya saya motornya kecil, Sportster. Oke. Nah, Udah selain kemana aja ada kenapa? Udah kemana aja nih motornya nih? Tadi ada touringnya juga nih. Saya kebetulan baru dia ada 6 tahun. Saya ke Bali, kemarin ke Padang. Pokoknya udah diajak touring aja ya jalan-jalan ya. Oke, nah yang juga menjadi perhatian saya ini ada Bro Feni. Boleh mic-nya dipinjam dulu. Nah kalau tadi Bro Imelda menyatakan bahwa karena saya ingin kebebasan dan solidaritas juga terbentuk banget di komunitas ini. Kalau Bro Andi ini kenapa join komunitas Anak Elang Jakarta Chapter? Pengen kelihatan ganteng aja. Oh, waduh. Padahal cantik, pengen kelihatan ganteng. Cantik, tapi mau kelihatan ganteng gimana nih? Om Budi paling kenceng banget ketawanya. terus gimana? Nggak tahu ya. Aku memang suka lebih suka adrenalin ya. Jadi kayaknya sesuatu banget gitu. Kalau aku bisa naikin motor besi ini gitu loh. Pilihnya kuda besi, kuda besi ya. Kuda besi ya. Oke. Tapi naiknya sendiri apa boncengan nih sama Om Budi nih? Dulu aku memang bawa. Sekarang juga masih, cuma hanya San Mori aja. Keliling-keliling ini aja karena sebenarnya lebih enak bawa sendiri sih. Cuma izinnya gimana nih Om Budi? Izinnya kenapa Om Budi? Nah, Om Budi ketika ternyata punya pasangan yang akhirnya juga punya hobi yang sama juga gitu Om Budi ya, naik kuda besi. Ini gimana supaya bisa jadi dapat satu frekuensi akhirnya gitu Om Budi? Bukan saya tidak ngizinin untuk bawa motor lagi sih sebetulnya. Cuman perhatian saya jadi dua. Perhatiin jalan dan perhatiin motor belakangnya. Oh iya benar. Itu yang bikin khawatir. Itulah solidaritas juga yang ada di komunitas Anak Elang Jakarta Chapter ini ya. Nah, Om Budi kenapa joinnya dari tahun berapa bersama Anak Elang Jakarta Chapter? Terus apa yang membuat Om Budi tertarik untuk bisa bergabung? Kalau join di Anak Elang 2017 mungkin ya. Oh, oke. Tapi sebelumnya saya di Jakarta Chapter. Oke. Apa yang dirasa ketika bergabung sama Anak Elang Jakarta Chapter? Di Anak Elang lebih kekeluargaan ya, lebih solid lah. Misalnya apa? Kalau misalnya mogok di jalan dibantuin semuanya atau semuanya beres? Udah telepon aja ntar diangkut motornya gitu. Betul. Oh gitu ya. Jadi aman ya. Tinggal naik make up. Aman ya. Aman gitu ya. Oke, Om Herli, itu kan memang yang dibentuk dari komunitas Anak Elang Jakarta yang berdiri dari tahun 2017 bahwa solidaritas semua orang yang ingin bergabung sama komunitas Harley Davidson ini juga bisa bersama-sama berkumpul layaknya keluarga. Ya, memang betul tradisi di motor besar khususnya Harley Davidson, True Brotherhood itu memang nomor 1. Walaupun juga dari ini banyak sekali range usianya juga bermacam-macam begitu ya. Ada Bro Raka juga soalnya di sini. Ada. Yang berbeda dari Hoga Anak Elang adalah kalau zaman dulu ya sebelum 2017 mungkin itu pengendara motor besar itu range usianya itu antara 40 ke atas itu mayoritas, mungkin 65%. Kalau sekarang khususnya di Anak Elang yang usia di bawah 40 tahun sampai 18 itu justru mayoritas. Oke. Mungkin 65%. Begitu juga adanya hadirnya Bro Raka. Mungkin muda-muda ya. Anak muda Harley Davidson sama om-om di sini. Gabung bersama om-om. Gimana, Bro? Gaulnya gimana? Ngobrolin apa nih kira-kira nih? Awalnya sih agak-agak nggak nyambung ya beda. Tapi lama-lama jadi biasa gitu. Iya. Kamera. Tapi akhirnya pas lagi ngumpul sama anak-anak muda yang lain juga pembicaraan juga jadi agak beda juga. Agak beda juga ya. Sampai diledekin pembicaraan udah kayak om-om sekarang. Bercandain sama bapak nih. Om-omnya udah berjiwa muda ya. Betul. Untungnya emang kalau di Anak Elang juga yang om-om ini nih, sebutan om-om ini itu ya gayanya emang muda-muda, jadi nggak muda. Itu susah sih untuk itu juga kelihatan gak anak muda Om Heri. Ya, Om, bergabung bersama komunitas Anak Elang Jakarta Chapter sambil lihat kamera, boleh Om di depan sana. Kita agak maju lagi supaya ngobrolnya ke shoot sama kamera ya. Om, kalau misalnya bergabung di sini, boleh kita maju sama-sama di sini. Apa yang memang membuat Om akhirnya memilih berlabuh ke komunitas Anak Elang Jakarta Chapter ini?
Saya bergabung di Hok Anak Elang ini dari awal berdirinya Hok Anak Elang. Oke. Ya, sebelumnya juga sama Bro Herli, Bro Budi juga udah pernah join di Jakarta Chapter dulunya. Jadi karena di sini emang yang tadi disampaikan oleh Bro Budi dan Bro Herli, kekeluargaannya, kekompakannya itu yang ada. Biar usianya yang satu, ya saya nih untuk bulan-bulanan sama ketua ini paling tua katanya. Padahal umurnya lebih tuaan dia. Nah, tapi antara tua sama yang muda tadi udah kontra nih kayak gini. Tetap solid. Jadi tidak memandang umur. Kita tetap satu kompak dan selalu bersaudara. Itu aja poinnya. Tidak memandang usia. Betul. Iya, Itu aja. Kata kunci ya, kompak dan selalu bersaudara. Jadi mau tua mau muda, kalau misalnya di Anak Elang ini semuanya kompak ya Om ya. Semuanya muda. Kalau udah nggak kelihatan muda, jiwanya muda, nggak apa-apa. Oke, masih akan ada pembicaraan yang seru-seru lagi soal motor, atau nanti kita juga ada game sekali ya. Betul, nah tapi nanti kalau misalnya sebelum kita melihat apa yang akan ada dipamerkan dari Sapa Indonesia Akhir Pekan hari ini, yang saya juga mau tanya sama Om Herli. Om, kalau misalnya komunitas di sini berapa banyak sih anggotanya total dari Jakarta aja? Member kami itu sampai saat ini sudah 1.116 member. 1.116? Banyak juga ya. Saya pikir cuma 6 orang. Ternyata banyak ya. 1.116. Itu dari awal bergabung Karena sampai kemarin sekarang? kita baru ambil data per akhir tahun. Syaratnya harus punya motor Harley kah? Syarat pertama harus punya motor Harley Davidson. Oh ya, karena kita namanya aja Davidson Harley begitu ya. Owner Group. Oke, ada 1.000 lebih komunitas yang bergabung di sini. Nah, kegiatannya apa aja tadi udah sempat disinggung bahwa sempat jalan-jalan juga, touring juga, kegiatan sosial juga dilakukan. Tapi nanti kita akan bahas lebih lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Di mana letak matahari? Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Kata orang, gue itu si paling kerja, kencing seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur.
ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, remes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bode. 5 oke-nya Bode, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula Imun Up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Wah, anaknya lebih aktif ya. Rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand dengan formula Imun Up, tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Soto yang akan Benu datangin ini legend karena sudah berjualan sejak tahun 40-an. Salah satu yang paling legend, dagingnya empuk banget, terus jeroan kayak babat dan segala macam juga empuk banget dan sama sekali nggak bau ya. Lazis. Ini dari tahun 63, Lover. Layak disebut legend. Cakep ya, ini dia. Cerita rasa Soto Legend dari zaman perang, Sabtu 27 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV. Badai PHK masih menghantui pekerja hingga awal tahun 2024. Terbaru, ribuan karyawan pabrik ban di Cikarang harus dirumahkan. Bagaimana nasib para pekerja dengan ancaman gelombang PHK ini? Alat peraga kampanye memakan korban. Serta aneka hoax menjadi topik yang meramaikan jagat media sosial. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Badai PHK, masa depan bagaimana? Sabtu 27 Januari pukul 12:30 siang di Kompas TV. Suci Barbar Show. Minggu ini, Barbershop mengadakan debat calon RW Kampung Barbar dengan 3 calon. Dirayut, video tuh di TikTok aku playground no. Komeng, Ini bapak mau ngapain ya? Saya mau beranak ya. dan Gautama. Awakmu orang pantas jadi ketua RW. Yang pantas dia awakku. Ikuti serunya. Suci Barbar Show. Minggu 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. 580 kursi parlemen di Senayan jadi rebutan ribuan calon legislatif dari 24 partai politik peserta pemilu 2024. Seperti apa strategi partai politik untuk bertahan atau lolos ke Senayan? Ketika kami datangi 3 paslon capres-cawapres ini, tidak ada satupun yang mau kontrak politik. Bukan mengekor, kalau emang bagus, masa kita nggak support? Selengkapnya dalam 60 menit special report, Minggu 28 Januari pukul 6 petang di Kompas TV. Dengan semangat jihad fisabilillah di dadanya, ia memimpin perang mengusir penjajah di Tanah Rencong. Namanya menjadi mimpi buruk bagi tentara-tentara Belanda. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang tak pernah gentar. Kenali dia lebih dekat dalam Perempuan-Perempuan Nusantara. Cut Nyadin, perempuan di garis depan Perang Sabil. Minggu 28 Januari pukul 9 pagi di Kompas TV. Davidson di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih di showroomnya Harley Davidson, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Masih bersama teman-teman komunitas dari Anak Elang, Jakarta Chapter Indonesia. Nah, di sini ada Om Arlas boleh dikenalin dong siapa-siapa aja nih teman-temannya? Kebetulan saya sendiri, Alessandro Ricardo. Kebetulan saya di HOK Anak Elang dipercayakan sebagai webmaster. Dan juga di sebelah kiri saya juga ada Bro Hari Gunawan, ini adalah asisten sekretari HOK Anak Elang. Dan
Bro Riko juga di bagian touring ya, Bro Riko ya. Bro Riko safety officer. Dan ini juga nih partner saya juga. Saya Yogi. Ya Yogi. Ada di mana-mana kayaknya. Ada di mana-mana. Yogi juga sama. Oke, ini kan tadi kita udah tanya-tanya masalah komunitas HOK Anak Elang Jakarta Chapter dari mulai awal mulanya, terus berapa membernya juga yang ada di sini. Yang saya juga pengen tanya adalah perawatannya. Ini kan kita terkenal motor Harley Davidson adalah motor mahal. Karena harganya juga nggak murah-murah kayak kita beli di showroom biasa begitu ya. Showroom tertentu. Perawatannya gimana sih? Mahal juga nggak? Ribet juga nggak? Atau seperti apa, Om Ales? Kalau perawatan motor ini sendiri sebenarnya termasuk mahal, tapi nggak ribet. Perawatannya karena cuman untuk ya seperti motor biasa lah. Kita mesti rajin ganti oli, cek kampas rem. Tapi lagi-lagi mahal itu relatif ya. Relatif lah kalau mahal. Betul. Betul sekali Reza. Iya, jangan-jangan buat kita mahal, buat enggak. Karena motor ini ibaratnya yang menemani kita di perjalanan. Oh, iya. Saya pikir pasangan, bukan ya? Ternyata motor ya. Motor ini adalah istri pertama. Oh gitu, baiklah. Istri terutama. Oh, Lesnya boleh ya. Soalnya kayaknya nonton nih. Motor harus kayak gitu. Motor harus dirawat. Karena kan kita mesti bawanya mesti yang enak, nyaman ya. Ganti oli setiap periode? Kita biasanya 2 kali touring kita ganti. Oke. Ada juga yang yang teman-teman yang pengen ngerawat banget, ya habis touring dia langsung ganti. Oke. Kita touringnya 2000, 1000 km. Oh, jauh-jauh gitu ya. Kalau touring tuh ada teknisinya gitu nggak sih ngikut? Pasti. Oh. Kita pasti kalau asal touring di dalam rangkaian kita itu ada mekanik, ada ambulans, pokoknya ada backup. Semuanya aman ya. Jadi udah include di manajemen touringnya itu udah ada ambulans juga. Ganti oli. Terus apalagi yang memang harus dirawat ketika kita punya motor Harley Davidson? Rem ya, itu penting sekali ya. Yang penting sih juga body cat gitu ya. Kayak kita lah, kita kan juga mesti perawatan ya kan. Oh, motor juga harus dirawat. Ada skincare-nya. Ada skincare-nya. Spare partnya sampai luar negeri nggak tuh berburunya? Kebetulan kita kan juga disupport oleh dealer ya. Jadi spare partnya juga banyak di sini. Jadi nggak susah lah. Kecuali kalau aksesoris yang dan orisinil. Dan aksesoris baru kita sekarang cari di luar, di mana-mana gitu. Gitu. Ya. Tapi banyak banget lah. Yang juga menarik adalah harganya berapa sih motor-motor ini, pengen tahu. Riko udah siapin itu listnya. Iya, berapa dia Riko? Saya udah siap mental sih dengernya. Iya, jadi di sini kita ada beberapa varian ya. Ada dari Sportster yang untuk beginner, terus ada Softail, dan ada Touring. Sekarang juga ada namanya Adventure. Nah, itu range harganya antara 800 ke 1,3 miliar gitu. Untuk brand new. Gitu. Oke. Tidak untuk kaum mendang-mending berarti ya? Iyalah. Nah, kalau misalnya Om Gunawan, apa sih Om Gun ketika memang kita memiliki Harley Davidson, terus juga pengen touring, apa yang memang harus disiapkan selain tadi perawatan juga penting, aksesoris juga bisa menunjang untuk kita lebih pede berkendara, apalagi Om Gunawan? Ya sebenarnya kalau kita di komunitas HOK ini agak berbeda ya. HOK itu sudah merange segala sesuatunya untuk kebutuhan member. Contoh kita ada mobil backup, ada ambulan, ada semua. Jadi untuk member yang bergabung di HOK ini nggak khawatir, tinggal bawa diri saja. Dan motor juga before after touring kita ada free check up dari dealer. Karena ada bengkel juga di belakang. Yes, jadi semua motor kita sebelum touring kita masukkan ke dealer. Oke, dinyatakan sudah bisa, tinggal kita go. Jadi kita cuma bawa diri aja. Jadi semua sudah diakomodir dengan HOK ini. Jadi kita semacam sudah di range semuanya dari bensin, dari refreshment, dari ambulan, dari kru, dari teknisi, semua all in. Hotel, even kita di hotel pun koper kita sudah dalam hotel. Jadi sudah di manage benar-benar. Jadi kita tinggal hanya bawa diri saja. Hanya bawa diri saja dan motor tentunya ya. Masa motor nggak dibawa? Betul. Selain bawa diri, yang juga jadi menunjang adalah aksesoris. Ketika sekarang banyak sekali konten-konten yang memang sering dibuat begitu. Nah, begitu juga aksesoris yang ada di Harley Davidson ini perlu juga nggak sih? Perlu. Sebenarnya aksesoris itu menunjang dari kegiatan touringnya sendiri gitu. Selain buat konten juga keselamatan pastinya ya. Pasti. Yang pertama helmnya ini kalau untuk dalam kota ya kita masih toleransi ya. Cuma kalau untuk touring itu ada full face-nya. Seperti harus ada full face ya. Terus pastinya jaketnya harus ada elbow-nya, body protector. Nggak melulu jaket kulit begitu ya? Itu masalah style. Kayak bapak kan gantengnya pakai jaket kulit. Mana gantengnya aja. Terus habis itu untuk celananya biasa. Ini kalau ini celana jeans, ada celana touringnya. Terus celana touringnya juga ada knee protectornya juga gitu. Dan sepatunya khusus. Karena ini mesinnya panas, jadi harus tinggi ya. Dan ada penutup untuk di tulang keringnya juga. Ada tips nggak sih
apa yang memang harus dipersiapkan ketika kita baru bergabung di Harley Davidson, terus juga naik motor gede khususnya begitu ketika ingin berkendara jarak jauh, selain bergabung sama Hawk Anak Elang Jakarta Chapter, apa tipsnya? Tipsnya sih paling penting adalah stamina. Oke. Kita mesti tidur cukup, terus ya pokoknya rajin olahraga juga, karena kan motor ini nggak ringan, berat. Jadi kita mesti benar-benar segar, fit buat bisa lebih. Dan handlingnya juga berbeda dengan motor kebanyakan juga ya, beda karakter. Dan yang paling penting itu awalnya harus safety riding, karena untuk pengenalan, untuk bonding lah sama motor. Betul. Itu bagian dari program Hawk juga ya, kita selalu mengadakan safety riding. Jadi untuk para beginner itu nggak usah khawatir, karena kita menyiapkan program safety riding untuk touring. Jadi kita pokoknya ketika ingin bergabung sama Anak Elang Jakarta Chapter nggak perlu khawatir. Buat pemirsa juga nggak perlu khawatir. Kita harus jeda iklan dulu. Habis itu kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol lagi sama komunitas Harley Davidson Anak Elang Jakarta Chapter. Tetap bersama kami. Anaknya lebih aktif ya, rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand, dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Wah, anaknya lebih aktif ya, rahasianya apa? Pilih susunya yang tepat. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, gula lebih rendah. Fidoran Smart dari susu sapi Australia dan New Zealand, dengan formula imun up tinggi DHA. Pilihan ibu cerdas. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, serta tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Punya keluarga alergi? Untung ada Alersil. Ayah alergi debu, Alersil. Si kakak alergi makanan, Alersil. Adik alergi bulu hewan, Alersil Kids. Dengan formula efektif cetirizin, cepat redakan alergi dan tanpa ngantuk. Alergi ya Alersil. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet, tahan jamur dan lumut, ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max, strongest, toughest, hardest. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Di mana letak matahari? Udah sampai. Kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting bantu pertumbuhan. Berikan Pediasure dengan triple protein, bantu tumbuh nyata. Sampai. Pediasure Classic Milky, tersedia di Alfamart. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Fidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Fidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Fidoran siap jadi kuat dan cerdas. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni.
Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, masih di bengkel Harley Davidson di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sama teman-teman komunitas Anak Elang Jakarta Chapter. Ini udah rame banget belakang saya, mau ngapain ini? Mau ngobrol ya. Ngobrol apa nih? Nah, saudara, saya ada di motor limited edition. Ini kalau misal bisa di-shoot, boleh maju ke depan kameramen. Saya mau nunjukin. Ini di tahun 2015 ditandatangan langsung sama Mr. Davidson. Siapa? Bill Davidson ya. Itu dia. Kita akan tanya-tanya sama yang tanda tangan. Oh bukan ya, ada Om Pare di sini. Om Pare, boleh diceritain ini motor limited edition, apa yang membuat ini akhirnya bisa dikategorikan motor limited edition? Jadi ini motor dari Arlenes, replika 1914. Oke. Ini kebetulan waktu itu. Oke, Om. Nah, ini kebetulan saya bawa dari Amerika ke Indonesia. Oke. Berat ya Om bawanya Om? Dibeli di sana, berat lah. Diemin aja Om ini Om. Tegang. Kebetulan motor ini dibikin ada dua. Oke. Satu di museumnya Arlenes. Satu di Kelapa Gading. Sini ada Kelapa. Wow, cuma ada dua di dunia ini. Satunya di Kelapa Gading ya. Betul. Keren. Selain banyak sekali touring-touring yang dilakukan, kegiatan-kegiatan sosial apa sih sebenarnya sudah dilakukan sama teman-teman dari komunitas Anak Elang Jakarta Chapter? Boleh? Ada yang bantu? Kakak Reza? Oh, saya bukan ya. Om Reza juga belakangan namanya. Ada dua Reza. Mohon maaf saya belakang ini Om ya. Iya, nggak apa-apa, santai. Ya, gimana Om? Apa yang memang dijalani sama teman-teman komunitas selain touring, kegiatan sosial, apa saja yang dilakukan? Ya, kita ada gathering juga di sini. Kita kalau ada pemilihan atau kumpul-kumpul, kita bikin gathering. Kalau charity udah pasti kita memang kegiatan utama kita itu salah satunya. Terakhir kemana Om? Saya izin juga pengen ngobrol lebih Terakhir enak. touring kita ke Kalau untuk kemana? Sumatera, ya, Padang. Kalau untuk di Indonesianya sih kita alhamdulillah kayaknya udah semua pulau ya. Cuma yang baru kemarin ini teman-teman dari Amerika. Oke. Itu juga menjadi salah satu prestasinya juga. Apa yang memang prestasi yang bisa di-sharing sama pemirsa Kompas TV dari komunitas ini? Selain solid, kegiatan sosial banyak dilakukan. Jadi Hoga Anak Elang Jakarta Chapter kemarin pada saat kita riding untuk memperingati 120 tahun Harley Davidson di Milwaukee, alhamdulillah Anak Elang Harley Davidson face-nya ditempel di museum. Jadi itu satu kebanggaan buat kita. Dari puluhan ribu chapter yang ada di dunia, hanya 8 chapter yang dipajang di dalam museum Harley Davidson. Salah satunya, dan mungkin cuma satu dari Asia perwakilannya, Anak Elang Harley Davidson. Bagi yang ingin bergabung bersama Anak Elang Jakarta Chapter, ada sosial medianya nggak, mungkin boleh juga di-share? Kita ada sosial dong. medianya, ada di Instagram, ada juga di channel YouTube-nya juga. Instagramnya apa Om? Hok Anak Elang Jakarta Chapter. Hok Anak Elang Jakarta Chapter. Oke, jadi semua bisa bergabung, bisa join. Yang pengen tahu, pengen tanya-tanya juga bisa di-mention Hok Anak Elang Jakarta Chapter. Kayaknya kita udah habis waktunya. Iya nih, padahal masih pengen ngobrol lagi. Betul, saya juga pengen nyoba-nyoba motor-motor Harley Davidson di sini. Karena kapan lagi bisa berkunjung ke Hok Anak Elang Jakarta Chapter. Tapi sayang sekali, waktu kita sudah habis. Terima kasih buat seluruh teman-teman dari Hok Anak Elang Jakarta. Boleh Om Reza mau ngomong apa Om terakhir Om? Hok Anak Elang, saya Muhammad Reza. Saya Putri Oktaviani. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Yang akan Benu datangin ini legend karena sudah berjualan sejak tahun 40-an. Salah satu yang paling legend, dagingnya empuk banget, terus jeroan kayak babat dan segala macam juga empuk banget dan sama sekali nggak bau ya. Lazis. Ini dari tahun 63, Lover. Layak disebut legend. Cakep ya, ini dia. Lazis. Cerita rasa Soto Legend dari zaman perang, Sabtu 27 Januari pukul 10:30 siang di Kompas TV.
saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin bersemangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Sehat, tentunya untuk memberikan informasi seputar dunia kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan nih saudara, istilah saraf terjepit sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Ya, penyakit ini sering terjadi dan bisa dialami oleh siapa saja, bahkan ternyata termasuk atlet. Melatih otot menjadi salah satu faktor yang bisa menurunkan resiko saraf terjepit. Namun, kenyataannya ternyata banyak juga loh kasus saraf terjepit yang terjadi pada atlet yang secara profesional telah terlatih untuk berkegiatan fisik berat. Lantas mengapa ya atlet sering mengalami saraf terjepit dan apa saja resikonya? Serta bagaimana penanganan saraf terjepit pada atlet? Kita akan membahas secara lengkap selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Sehat. Ya, untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber, seorang dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang Eka Hospital Bekasi, yaitu Dr. Syariful Kani Arif. Halo, apa kabar Dr. Kani? Ya, kabar baik. Gimana Mbak kabar? Alhamdulillah baik juga. Kita akan berbincang seputar dunia kesehatan, terutama saraf terjepit pada atlet nih dok. Ya. Bicara mengenai saraf terjepit, ternyata ini juga bisa dialami oleh atlet. Padahal ini kan dia sudah terbiasa ya untuk kegiatan berat, otot-ototnya juga sudah terlatih. Kenapa sih ini bisa terjadi dan berapa sering terjadi pada atlet? Ya, jadi berbicara mengenai saraf terjepit pada atlet, memang dikatakan dalam penelitian di Amerika tahun 2013 bahwa per tahun itu bisa ada 10 juta kasus saraf terjepit pada atlet. Itu sangat sering terjadi. Mengapa bisa terjadi saraf terjepit pada atlet? Kita ketahui atlet itu akan melakukan suatu gaya, misalnya dia akan membungkuk, kemudian memutar badannya, ya, kemudian dia akan misalnya mengangkat berat. Nah, gaya-gaya seperti itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan di bantalan sehingga akan menyebabkan saraf terjepit nantinya. Seperti itu. Jadi memang kegiatan fisik beratnya itu juga menjadi resiko tertentu. Betul, ya untuk para aktivitas atlet itu sendiri juga merupakan suatu faktor risiko untuk timbulnya suatu HNP atau saraf terjepit itu. Baik, lalu apa sih menjadi gejala umum yang mungkin dialami atlet yang mengalami penyakit saraf terjepit? Apakah berbeda dengan ketika dialami oleh masyarakat umum begitu yang bukan seorang atlet? Ya, kalau berbicara mengenai gejalanya, jadi tidak ada perbedaan ya gejala yang dialami, gejala saraf terjepit yang dialami oleh masyarakat umum ataupun oleh atlet. Gejalanya itu sendiri adalah suatu nyeri di pinggang yang menjalar ke kaki, baik kanan atau kiri atau bisa keduanya, ya, yang bisa disertai oleh rasa kesemutan, kebas ya, sampai penurunan fungsi saraf, sampai kelemahan di kedua tungkai, ya. Selain itu juga pada posisi-posisi tertentu akan men-trigger atau memperberat rasa sakitnya, misalnya seperti membungkuk, ya, kemudian melompat. Nah, selanjutnya kalau posisi yang lain misalnya terlentang, berbaring, maka biasanya keluhannya akan berkurang. Nah, itu adalah gejala-gejala yang khas pada saraf terjepit. Jadi bukan hanya kepada atlet saja begitu. Betul. Ya gejala umum ini. Nah, ini juga ada banyak pertanyaan dari masyarakat terkait saraf terjepit, terutama untuk atlet. Apa saja pertanyaan, kita simak sama-sama ya dok. Ini dia. Dok, mau tanya, apakah terjatuh saat olahraga bisa menyebabkan saraf terjepit? Langsung saja dijawab. Ya. Terjatuh tentunya juga bisa menyebabkan saraf terjepit, karena pada saat kita terjatuh itu kita bisa dalam posisi membungkuk, kemudian terdapat tekanan kompresi pada bantalannya sehingga bisa mengakibatkan robeknya pembungkus bantalan tulang belakang yang nantinya isinya atau intinya, nukleusnya bisa keluar, sehingga itu akan mengakibatkan saraf terjepit. Oke, tapi tidak semua posisi terjatuh itu bisa langsung saraf terjepit ya dok? Betul sekali, betul sekali. Baik, ini ada lagi pertanyaannya, silakan. Dok, mau nanya, apakah postur tubuh yang buruk itu beresiko membuat kita mengalami saraf terjepit saat olahraga? Ya, silakan dok, menjawab. Ya. Pada saat olahraga, postur tubuh yang tidak baik atau tidak pada posisi netral itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya saraf terjepit. Jadi
saraf terjepit itu mekanisme yang menyebabkan dia bisa bantalannya rusak dan menyebabkan saraf terjepit adalah fleksi. Fleksi itu misalnya membungkuk, bending forward. Kemudian gerakan rotasi, ya, rotasi tulang belakang torsonya. Kemudian gerakan yang mengkompresi dari bantalan. Nah, gabungan dari mekanisme ini itu pada saat olahraga itu akan menyebabkan rentan terjadinya saraf terjepit. Oke, lalu ada lagi nih pertanyaan yang bisa dijawab oleh dokter. Dok mau tanya, apakah orang rajin olahraga bisa terkena saraf terjepit? Nah, ini dia nih, secara umum memang pasti banyak pertanyaan seperti ini, bagaimana dok? Ya, betul. Semakin banyak kita olahraga, maka tentunya kemungkinan ya risiko untuk terjadinya saraf terjepit juga tentunya meningkat. Apalagi kalau kita seiring usia, ya bantalan kita juga sudah tidak tidak sesehat waktu saat muda, itu juga menjadi faktor yang mempercepat terjadinya saraf terjepit. Oke, jadi kalau misalnya kita kan tidak bisa menghindari olahraga ya, apalagi olahraga juga sebenarnya baik untuk kesehatan. Jadi memangnya apakah ada persiapan-persiapan tertentu yang memang harus dilakukan begitu? Ya, betul. Tentunya kita juga harus melakukan pemanasan pertama, tidak langsung yang high impact. Tentu kita pemanasan ringan, kemudian melakukan olahraga. Selain itu juga pilihan olahraganya juga harus kita ketahui, ya, olahraga apa yang bisa menyebabkan atau lebih rentan terjadinya saraf terjepit. Contohnya olahraga sepak bola, kemudian golf, tenis, ya, kemudian wrestling atau gulat. Ya, high impact olahraga itu akan gampang menyebabkan atau tingginya risiko untuk terjadinya saraf terjepit. Baik, masih banyak informasi yang bisa kita gali. Saya juga ingin bertanya lebih banyak lagi seputar saraf terjepit pada atlet ini, tapi kita harus jeda sejenak ya dok. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa. Dalam hidup, kita semua menghadapi hambatan. Ada yang dari fisik dan juga sisi emosi. Karena di Eka Gym, kami percaya bahwa setiap orang terlepas dari segala keterbatasannya berhak meraih kesempatan untuk mendapatkan kualitas hidup yang maksimal. Eka Gym, di mana perjalanan Anda menuju bugar dimulai. Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa. Ya, saudara, Anda kembali bersama kami dalam Bincang Sehat, tentunya masih membahas tema kita hari ini, yaitu saraf terjepit di dunia atlet. Tentunya masih bersama Dr. Stari Volkani Arif, selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang Eka Hospital Bekasi. Dokter, kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik nih, seputar saraf terjepit di dunia atlet. Apakah memang ada faktor resiko tertentu yang membuat atlet akhirnya lebih rentan terhadap penyakit saraf terjepit ini, dok? Ya, jadi kalau kita bicara di atlet, tentunya dari segi aktivitasnya ya, aktivitasnya itu pasti sesuai dengan mekanisme dari penyebab saraf terjepit. Dia akan melakukan rotasi atau berputar di punggungnya, kemudian fleksi atau membungkuk, kemudian juga ada kompresi atau penekanan karena mengangkat benda berat dari bantalannya. Selain itu juga yang lebih penting bahwa atlet ini akan melakukan ini sangat sering, karena ini adalah suatu pekerjaan, intensitas tinggi, repetitif. Itu adalah
gabungan yang akan menyebabkan faktor risiko terjadinya saraf terjepit. Seperti itu. Baik, tadi kan juga dokter di segmen sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa jenis olahraga yang memang menjadi sangat rentan begitu bagi atlet terkena saraf terjepit. Seperti sepak bola tadi, apakah ada jenis-jenis olahraga lain yang memang dapat meningkatkan resiko saraf terjepit bagi atlet, dok? Ya, olahraga selain sepak bola misalnya wrestling ya, wrestling, kemudian gulat ya, angkat besi ya, kemudian juga tenis, kemudian yang sering juga golf karena kita melakukan swing itu kan pasti ada berputarnya, perputaran ya, baik. Kemudian snowboarding ya, kemudian hoki, tapi mungkin kita jarang ya di Indonesia melakukan hoki. Itu adalah jenis-jenis olahraga yang rentan untuk timbulnya saraf terjepit. Baik, lalu apa saja sih resiko atau dampak dari penyakit saraf terjepit ini pada atlet, terutama dari segi karirnya nih? Apakah bisa mempengaruhi ketika sudah terkena saraf terjepit, lalu karirnya berhenti begitu? Ya, betul sekali. Jadi kalau mengenai dampak, tentunya dampak yang pada masyarakat umum tentunya nyeri, ya, nyeri yang berkepanjangan. Kalau tidak diatasi bisa menjadi suatu nyeri kronis, ya. Kemudian bisa timbul kelemahan di tungkai atau di kaki, khususnya pada atlet. Kita berbicara mengenai karir, mengenai karir. Nah, itu akan sangat mempengaruhi karena bila kita lama penanganannya, artinya nyerinya berkepanjangan, maka atlet tentunya tidak akan produktif lagi, tidak akan melakukan aktivitasnya sebagai atlet, sehingga itu apalagi kalau atlet tersebut memiliki kontrak, ya, tentunya bisa saja kontraknya akan diputus sehingga karirnya berhenti. Jadi nantinya penanganan pada atlet ini agak sedikit berbeda dengan masyarakat umumnya. Penanganan yang berbeda seperti apa nih, dok? Ya, jadi penanganan saraf terjepit ini tentunya pada atlet ya? Ya, pada masyarakat umum kita harus memulai dengan konservatif. Dalam arti kita memberikan obat-obatan, terus istirahat, kemudian fisioterapi, ya, sampai mungkin kita melakukan intervensi nyeri pada kasus-kasus tersebut. Nah, yang tadi adalah kita namakan conservative treatment, di mana dengan conservative treatment ini 80% kasus pada saraf terjepit itu akan sembuh. Nah, apabila tidak sembuh, hanya 5-10% yang tidak sembuh dengan conservative treatment, maka kita berlanjut ke penanganan bedah atau surgery. Namun pada atlet kita tidak bisa menunggu sampai selama itu. Di jurnal, harus cepat begitu ya. Di jurnal dikatakan untuk penanganan saraf terjepit dengan konservatif biasanya itu akan memakan waktu rata-rata 4-5 bulan, sehingga atlet itu bisa kembali beraktivitas di profesinya. Kalau kita melihat 4-5 bulan, tentunya itu waktu yang sangat lama. Baik, tidak produktif nanti untuk si atlet sendiri ya. Nah, sehingga kadangkala kita dengan metode yang terkini, kita biasanya tidak bisa menunggu terlalu lama untuk conservative treatment, sehingga bila dalam 1-2 bulan, misalnya kita evaluasi ternyata tidak ada perubahan, maka tentu kita mesti melakukan surgical intervention. Nah, pemilihan surgical atau intervensi bedahnya kita juga harus melihat, karena atlet ini adalah orang yang profesional yang akan melakukan aktivitas fisik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sehingga tata laksana pembedahannya pun harus disesuaikan juga. Ya. Betul. Baik, kalau bagaimana sih diagnosa atau diagnosis penyakit saraf terjepit pada atlet yang biasanya dilakukan? Kalau tadi kan penanganannya, lalu kalau diagnosisnya seperti apa? Apakah harus benar-benar ketika nyeri apapun itu, entah itu saraf terjepit atau bukan, itu langsung ditindaklanjuti begitu? Ya, betul sekali. Karena tadi penanganannya sedikit berbeda, tentunya goalnya itu adalah mencegah atlet ini untuk mengalami perubahan atau berdampak di karirnya. Nah, kalau pada atlet dikatakan bahwa kita harus rutin atau early atau sedini mungkin untuk melakukan diagnosis apakah ada saraf terjepit apa tidak. Jika seorang atlet ini mengalami keluhan yang tadi keluhan saraf terjepit itu, walaupun dalam intensitas yang ringan, maka sebaiknya kita harus melakukan pengecekan. Bisa dengan
pemeriksaan fisik dan berlanjut dengan pemeriksaan penunjang seperti ronsen dan MRI. Sehingga dengan deteksi dini tersebut kita bisa memperkirakan prognosis namanya, apakah ini nanti akan berlanjut, apakah nanti kita bisa melakukan pencegahan di awal sebelum itu menjadi yang lebih berat. Baik, jadi memang apapun yang dirasakan, sakit, nyeri begitu ya, apakah itu mengarah pada saraf terjepit atau bukan, itu benar-benar harus dilakukan pengecekan sejak dini begitu ya, agar tidak berkelanjutan sehingga mempengaruhi karirnya. Nah, lalu bagaimana dengan pengelolaan dan perawatan penyakit saraf terjepit pada atlet? Apakah berbeda juga yang biasanya dilakukan? Ya, tadi sudah dijelaskan, kita sedikit berbeda dalam menangani atlet. Pada prinsipnya sebenarnya untuk masyarakat itu sama. Ya, kita harus memulai dari konservatif treatment. Kita harus istirahat dulu atletnya, biasanya 1 minggu. Kemudian kita selama itu juga kita berikan obat-obat anti inflamasi, karena pada kasus saraf terjepit juga ada inflamasi. Kemudian kita akan memberikan fisioterapi. Fisioterapi di sini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot core, otot inti, sekaligus juga untuk mendapatkan kembali fleksibilitas dari tulang belakang, sehingga nyerinya diharapkan akan berkurang. Nah, kemudian bila tidak ada perubahan, ya, bila tidak ada perubahan dari keluhan pasien dengan konservatif treatment tadi, kita bisa mempertimbangkan untuk dilakukan tindakan intervensi nyeri. Ya, bisa dengan kita lakukan penyuntikan, ya, atau kita bisa bilang CESI seperti itu. Tapi bila juga tidak ada perubahan, ya, kita bisa langsung beralih ke surgical intervention atau pembedahan. Pembedahannya pun berbagai macam metode, ada yang minimal invasif, ada yang pembedahan konvensional atau tradisional, atau pembedahan terbuka, ada pembedahan yang menggunakan mikroskop, ada juga pembedahan yang menggunakan endoskopi yang saat ini sedang tren. Oke, nah ini kita beralih ke masyarakat umum ya, selain atlet. Yang saya tahu nih banyak juga anggapan bahwa kita harus tetap berolahraga justru untuk terhindar dari saraf terjepit, karena kita benar-benar harus menguatkan core kita begitu. Nah, bagaimana ini kan kalau ibaratnya yang kita perbincangkan ini kan berbeda konteks begitu ya. Olahraga yang ternyata menyebabkan atau memiliki resiko saraf terjepit. Seperti apa sih sebenarnya kalau untuk masyarakat umum yang ingin berolahraga tapi memang untuk terhindar dari saraf terjepit nih, Dok? Ya, memang betul sekali, untuk memperkuat tulang punggung dan mencegah terjadinya saraf terjepit, benar sekali kita harus memperkuat otot-otot inti kita, core muscle strengthening. Ya, hal itu bisa kita lakukan dengan berbagai aktivitas atau olahraga, misalnya berenang. Kemudian kita melakukan backup exercise, ya. Kemudian kita bisa melakukan sepeda, ya, bisa sepeda statis atau sepeda seperti biasa pada umumnya. Nah, namun yang perlu diingat bahwa dengan kita melakukan aktivitas tadi, ada gerakan-gerakan flexion, terus fleksi, membungkuk, kemudian rotasi dari tulang belakang kita, kemudian kita mengangkat berat. Secara mikroskopik atau secara apa ya kita bilang di dalam tubuh kita itu, bantalan itu akan mulai berubah pelan-pelan, akan terjadi proses degenerasi. Nah, dengan kekuatan otot kita yang kita latih, itu akan membuat membantu postur tubuh kita itu bagus, sehingga itu akan mencegah atau mengurangi ya proses-proses degenerasi tadi, sehingga kita bisa terhindar dari saraf terjepit. Baik, untuk masyarakat berarti memilih olahraganya memang untuk melatih otot kita, jangan terlalu high impact mentang-mentang misalnya lagi hits begitu, padahal ternyata kita tidak mampu tubuhnya. Jadi benar-benar harus secara bertahap begitu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Baiklah dokter, kita akan masuk ke segmen 3 usai jeda ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa.
Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa. Dalam hidup, kita semua menghadapi hambatan. Ada yang dari fisik dan juga sisi emosi. Tapi ada setiap orang terlepas dari segala keterbatasannya berhak meraih kesempatan untuk mendapatkan kualitas hidup yang maksimal. Eka Gym, di mana perjalanan Anda menuju bugar dimulai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat. Tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda bersama Dr. Starif Volkani Arif selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang Eka Hospital Bekasi dan masih membahas saraf terjepit di dunia atlet. Nah, ini kita akan bicara di segmen ini yaitu penanganannya ya. Ada salah satu yang tadi juga sudah disebutkan bahwa ternyata penanganannya banyak metode loh. Entah itu endoskopi ataupun secara konvensional begitu ya, Dok ya. Lalu bagaimana dengan endoskopi atau penanganan saraf terjepit dengan metode BES? Ya. Perbedaannya apa dan apa yang dimaksud dengan metode BES? Ya, mengenai penanganan secara surgical atau pembedahan, memang terdapat beberapa metode. Metode yang paling lama adalah pembedahan terbuka atau konvensional. Kemudian yang sekarang berkembang ini adalah yang tadi adalah BES, ya, Biportal Endoscopic Spine Surgery. BES ini adalah salah satu dari metode minimal invasif yang saat ini sedang tren. Nah, untuk atlet, ya, metode BES ini sangat menguntungkan bagi atlet karena metode BES ini kita menggunakan dua buah portal atau lubang, ya, di mana tangan kiri adalah kamera, ya, masuk ke dalam tubuh untuk kamera di situ, kemudian tangan kanan adalah alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan tindakan dekompresi atau pembedahan atau pembebasan sarafnya. Nah, keuntungannya adalah lukanya itu kecil, minimal, ya, minimal 8 mm, ya, sampai 1 cm per lubang. Kemudian soft tissue yang kita rusak juga sangat minimal, ya. Kemudian kita bisa melihat lapangan operasi itu luas, ya. Kecil lapangan pandangnya, tapi kita bisa melihatnya dengan jelas dan luas karena menggunakan kamera. Kemudian kita melakukan proses dekompresi itu juga bisa menjadi detail. Nah, itu adalah metode BES itu yang sangat menguntungkan untuk atlet. Baik, selain minimal invasif, apalagi keunggulannya? Ya, jadi selain itu juga otot-otot yang berkenaan dengan atlet, ya, otot-otot yang kita rusak minimal. Berbeda dengan pembedahan terbuka atau bahasa umumnya kita black gitu ya, besar sekali lukanya, itu bisa akan menimbulkan masalah baru bagi atlet. Timbul ketidaknyamanan atau rasa sakit karena ototnya banyak yang kita sayat, itu akan berbeda dengan endoskopi. Karena tadi sayatannya hanya 0,8 cm sampai 1 cm, tentunya kerusakan ototnya sangat sedikit. Tentunya atlet kita bisa harapkan atlet setelah operasi dia melakukan fisioterapi penguatan otot, kita mengharapkan recovery-nya juga optimal. Baik, tadi juga kan secara prosedur metode BES juga sudah dijelaskan. Lalu bagaimana dengan perawatannya? Karena ini juga pastinya dengan minimal invasif, perawatan yang dilakukannya juga pasti berpengaruh juga. Lebih semakin singkat atau bagaimana? Betul. Karena lukanya itu sangat kecil ya, jadi perawatannya relatif lebih mudah dan lebih cepat sembuh. Kalau kita bicara bukan atlet, tapi pada pasien-pasien yang sakit gula, diabetes, dengan luka yang kecil, ya, tentunya risiko untuk terjadinya infeksi atau lukanya yang tidak menutup menjadi lebih kecil. Nah, kemudian keuntungan yang lain adalah dalam perawatan, pasien itu bisa kita pulangkan dalam waktu yang singkat. Hospital stay atau lamanya di rumah sakit menjadi sebentar, hanya 1 hari,
bisa langsung pulang juga. Kadangkala operasi kita lakukan pagi hari, sore hari pasien sudah bisa pulang. Baik, lalu bagaimana dengan latihan atau rehabilitasi tertentu yang dapat membantu pemulihan dari atlet yang terkena saraf terjepit? Ya, nah, pada pasien-pasien yang kita sudah operasi dengan metode BES, ya, pasien bisa langsung aktif untuk mobilisasi, ya, bergerak. Dia sudah bisa berjalan, ya, sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan kita bisa katakan bahwa H+3, 3 hari pasca operasi biasanya pasien sudah boleh bekerja. Oh, ya. Sudah bisa kembali. Betul. Ya, baik. Namun untuk atlet kan berbeda dengan pekerja biasa, di mana atlet membutuhkan suatu kekuatan otot yang berbeda dengan masyarakat umum. Nah, kita bisa memperkuat itu dengan melakukan fisioterapi. Fisioterapi pasca operasi untuk mengembalikan kekuatan-kekuatan otot dan mobilitas, ya, atau fleksibilitas dari tulang belakang yang mungkin sempat terganggu oleh karena keluhan dari saraf terjepitnya. Lalu bagaimana dengan metode pencegahan khususnya kepada atlet yang memang bisa direkomendasikan untuk menghindari saraf terjepit? Cara pencegahan agar atlet itu tidak mengalami saraf terjepit atau apabila terjadi saraf terjepit cepat tertangani dengan baik sehingga tidak mempengaruhi karirnya. Yang pertama adalah tentunya bila ada keluhan yang ringan, misalnya low back pain atau nyeri pada punggung atau rasa-rasa sedikit menjalar ke kaki, itu jangan ditahan, langsung konsultasi ke dokter spine surgeon-nya, ya. Nanti akan diperiksa, akan dianjurkan untuk langsung diperiksa sampai ke MRI sehingga kita bisa mengenali kondisi secara dini sehingga kita juga bisa menangani dengan baik dan nantinya tidak akan mempengaruhi ke karir dari atlet tersebut. Kemudian setiap melakukan tindakan harus pemanasan terlebih dahulu, ya, tidak langsung melakukan gerakan yang ekstrim yang tiba-tiba, apalagi dengan jenis pekerjaannya yang tadi faktor risiko untuk terjadinya kerusakan pada bantalan, misalnya membungkuk, ngangkat benda berat, langsung twisting. Jadi harus dimulai dengan pemanasan yang ringan terlebih dahulu. Kemudian harus dijaga ini kekuatan otot-otot punggungnya seperti tadi core muscle strengthening. Kemudian fleksibilitasnya juga harus tetap dijaga sehingga akan membantu untuk menjaga posisi netral dari tulang belakang. Selain itu juga kita bisa mencegah dengan bukan hanya di pekerjaannya sebagai atlet tapi di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mengangkat benda berat itu kita tidak dengan cara yang salah posisi atau yang tidak ergonomis. Nah, posisi yang ergonomis yang aman untuk spine itu adalah misalnya ketika kita mengangkat benda berat itu kita usahakan tulang punggungnya itu lurus, ya. Jadi kita mengangkat benda itu tidak dalam posisi membungkuk, ya. Kita jongkok, tulang punggung lurus, kemudian kita berdiri. Nah, itu adalah contoh-contoh pencegahan agar kita tidak mengalami saraf terjepit. Dan itu sebenarnya bukan berlaku hanya untuk atlet saja, ya. Untuk kehidupan sehari-hari kita juga harus mempraktekannya untuk mengangkat-ngangkat atau melakukan sesuatu yang rentan dengan saraf terjepit itu bisa terhindar. Baiklah, Dokter Kani, terima kasih banyak atas waktunya, informasinya. 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan di Bincang Sehat kali ini bermanfaat terutama untuk kesehatan Anda sekeluarga. Saya Widi Dunanda pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita. Dipersembahkan oleh
kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semakin bersemangat ya. Karena saya Widi Dwinanda juga senang sekali dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam bincang kita untuk memberikan informasi dan juga inspirasi seputar dunia usaha. Nah saudara, bicara mengenai dunia usaha nih, ada salah satu bisnis yang akan selalu diminati dan juga bertahan dalam kondisi apapun, yaitu bisnis kuliner. Kenapa? Karena yang namanya makanan akan selalu dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun. Tapi ingat, kalau kita ingin terjun dalam bisnis kuliner, kita tetap harus jeli nih dalam memilih bisnis kuliner seperti apa sih yang akan maksimal keuntungannya namun dengan modal yang minim dan juga mudah untuk dijalankan meskipun mungkin belum punya pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Lantas bisnis yang seperti apa? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, sudah bersama Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar se-Indonesia. Halo Mbak Dea, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan bicara mengenai inspirasi bisnis kuliner nih. Yang namanya bisnis kuliner katanya juga nih balik modalnya cepat dan tentunya ini juga semakin menarik dari Saudara Kompas TV, terutama untuk yang ingin punya penghasilan tambahan dari bisnis kuliner. Lalu bisa diceritakan seperti apa sih bisnis Ayam Iris Crispy ini? Siapa tahu juga kan bisa menjadi inspirasi nih Mbak Dea. Baik. Nah, jadi sebelumnya saya di sini adalah perwakilan dari perusahaan kami yaitu PT Lintas Inovasi Kuliner Group, yang dimana perusahaan kami ini perusahaan yang memang bergerak di bidang bisnis kuliner. Jadi perusahaan kami ini sudah ada sejak tahun 2017. Kami sudah mengeluarkan puluhan produk-produk kuliner yang pastinya ini selalu mengikuti tren dan juga selalu ada tahap risetnya terlebih dahulu. Jadi sebelum kami launching, ini kami pastikan dulu kalau produknya memang cocok di lidah masyarakat dan juga cocok untuk dijadikan bisnis. Nah, berbicara tentang bisnis kuliner, ini betul sekali bisnis yang sangat prospek sekali untuk dijalankan, apalagi untuk yang baru mau mulai berbisnis. Karena kenapa? Karena yang pertama, mulainya mudah, dan yang kedua biasanya balik modalnya juga cepat banget. Nah, bisnis kuliner yang saat ini sedang kami fokuskan adalah bisnis kuliner dari Ayam Iris Crispy. Nah, jadi apa sih Ayam Iris Crispy ini? Jadi Ayam Iris Crispy ini adalah kuliner cemilan ayam khas luar negeri, tapi sudah kita duplikasikan menggunakan bumbu rempah khas Indonesia, dan ini racikan perusahaan kami sendiri. Dan kami padukan juga dengan 3 varian topping saus kekinian, diantaranya ada Korean honey, Korean spicy, dan juga Korean cheese. Dan kami juga punya 7 varian topping tabur. Ini pastinya enak dan juga unik seperti seaweed, balado, barbecue, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari ke-10 varian topping rasa ini kita jamin pasti diminati oleh semua kalangan, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Dan Ayam Iris Crispy ini meskipun dia cemilan, tapi dia juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa juga dijual menggunakan kentang, dan bahkan di sini kami sudah lengkapi juga dengan menu minuman. Jadi kami punya 2 menu minuman. Yang pertama ada lemon tea dan yang kedua ada Thai tea. Jadi nanti untuk bisnisnya ini sudah lengkap sekali. Jual versi cemilannya ada, makanan berat bisa, minuman juga sudah ada. Dan untuk Ayam Iris Crispy sejauh ini kami sudah memiliki lebih dari 800 mitra. Ini sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Papua, Kalimantan, dan dari berbagai macam background juga, mulai dari ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, dan bahkan banyak juga orang tua yang bukakan bisnis untuk anak-anaknya. Nah, kita juga punya tayangan ini untuk pemirsa supaya lebih tahu lagi apa sih itu Ayam Iris Crispy. Seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya dengan bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Sudah banyak mitra kami yang sukses. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya harus Anda yang menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan seperti mereka. 12 kelebihan kemitraan Ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun, bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil, tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah, tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6.
Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Jadi, pastikan Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy sekarang juga. Ya, itu dia tadi tayangan seputar bisnis Ayam Iris Crispy yang benar-benar bisa menjadi inspirasi berbisnis kuliner ya Mbak Dea ya, terutama bagi Anda yang mencari bisnis kuliner yang mudah balik modalnya, lalu juga potensi keuntungannya besar meskipun modalnya kecil, lalu yang pasti ini mudah dijalankan meskipun tanpa pengalaman berbisnis kuliner sebelumnya. Kita akan kembali ulik ya, kita akan gali lebih dalam lagi seputar bisnis Ayam Iris Crispy ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Caranya, bergabunglah menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra Ayam Iris Crispy. 12 kelebihan kemitraan Ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun. Bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Kembali bersama saya Widi Dwinanda, tentunya dalam Bincang Kita, dan tentunya masih ditemani oleh Mbak Dea Asriani selaku tim dari Ayam Iris Crispy yang sudah tersebar di Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ya mengenai bisnis Ayam Iris Crispy ini. Tapi sebelumnya mungkin bisnis Ayam Iris Crispy ini juga
katanya ini juga sangat mudah untuk dijalankan, bahkan untuk yang belum punya pengalaman sama sekali di bidang kuliner. Lalu bagaimana sih dengan karyawan yang mungkin ingin punya penghasilan tambahan dari bisnis kuliner ini? Ada tips? Iya, baik. Jadi kalau untuk seorang karyawan atau profesi apapun itu, atau mungkin yang belum pernah punya pengalaman bisnis, ini memang sudah saatnya kita harus punya penghasilan tambahan. Karena kenapa? Karena kebutuhan itu kan pasti kian hari kian bertambah. Entah itu untuk kebutuhan biaya sehari-hari, kebutuhan kesehatan, atau mungkin kebutuhan biaya sekolah anak, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya bisa kita cover kalau kita punya penghasilan tambahan. Nah, tapi kadang kita kalau mau cari penghasilan tambahan atau kita mau bisnis, itu kadang kita masih bingung. Kira-kira bisnis apa ya yang cocok untuk dijalankan? Nah, jawabannya adalah bisnis kuliner. Karena kenapa? Karena bisnis ini adalah bisnis yang sangat prospek dan bisnis yang akan terus dibutuhkan dalam kondisi seperti apapun. Dan bisnis kuliner yang cocok sekali untuk dipilih adalah kuliner ayam. Karena ayam itu biasanya semua orang suka, baik itu anak-anak, dewasa, ataupun orang tua, itu pasti semuanya suka makan ayam. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, Anda nggak perlu bingung-bingung lagi, nggak perlu pilih-pilih lagi, kira-kira saya jadi karyawan aja atau pengusaha ya? Karena kalau kita bisa punya penghasilan lebih dari satu, itu kenapa enggak? Ya, Jadi tetap bisa menjadi seorang karyawan, tapi mulai sekarang, yuk untuk jadi pengusaha juga. Nah, ini sama halnya seperti salah satu mitra kami juga, seorang karyawan yang ingin sekali punya penghasilan tambahan dan akhirnya bergabung di kemitraan Ayam Iris Crispy. Nah, beliau ini sewa tempat kecil-kecilan di depan minimarket, jadi dibantu oleh istrinya, tapi beliau sambil bekerja itu sambil memanfaatkan template promosi yang kami sediakan. Jadi kami sediakan template promosi berupa foto-foto produk, video, dan yang lain-lain. Nah, itu beliau aktif sekali di sosial media, di GoFood dan GrabFood, dan bahkan omset di bulan pertama itu tembus di 13 juta rupiah. Dan bahkan sekarang beliau sudah pindah ke ruko yang lebih besar dan sudah punya 1 orang karyawan. Jadi yang tadinya seorang karyawan sudah punya penghasilan tetap, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis Ayam Iris Crispy. Nah, jadi untuk Anda seorang karyawan, ibu rumah tangga, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Nah, ini kenapa sih harus Ayam Iris Crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Dan Ayam Iris Crispy pastinya sudah memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kami ini sudah bisa balik modal itu dalam waktu 1-2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya bisa dijadikan cemilan dan juga bisa dijadikan lauk pauk. Jadi bisa dijual Ayam Iris Crispy-nya aja, bisa juga dijual menggunakan nasi ataupun menggunakan kentang. Dan bahkan di sini sudah kita lengkapi juga dengan menu minumannya. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi artinya bisa dijalankan di depan rumah terlebih dahulu. Mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan yang keenam, di sini kami juga sediakan fasilitas konsultasi. Nah, ini penting banget buat yang tadi belum pernah punya pengalaman bisnis. Ini nggak usah khawatir, kita di sini sediakan tim konsultasinya. Jadi nanti boleh tanya-tanya cara-cara pengolahannya seperti apa, cara-cara jalankan bisnisnya bagaimana. Nanti boleh menghubungi tim konsultasi kami, baik itu via telepon, chatting, ataupun video call. Dan yang ketujuh, kami juga sediakan fasilitas repeat order. Nah, jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran. Ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku juga yang pastinya terjangkau. Dan pastinya di sini paket kemitraannya pun kami sediakan secara lengkap. Kami sediakan mulai dari booth portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, bahkan sampai packagingnya atau kemasannya pun ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu bergabung itu tinggal jalankan bisnisnya aja. Betul. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini, kami berikan promo spesial ini menjadi 7,5 juta rupiah. Hampir ini setengahnya dipotong ya. Betul, ini diskonnya hampir 50%. Dan bahkan untuk yang daftarnya di pagi ini bukan cuma mendapatkan 1 bisnis, tapi ini akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami, yaitu Passion Drink. Nah, Passion Drink ini juga potensinya bagus banget. Dia minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa. Nanti ada 3 rasa, ada coklat klasik, ada strawberry, ada matcha. Ini pasti diminati oleh semua kalangan, baik itu anak-anak
ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi Mbak Widi pagi ini, jadi buat yang baru WhatsApp aja, mungkin baru mau tanya-tanya dulu, kami juga punya bonus spesial. Jadi buat yang baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya yaitu video resep kue-kue unik yang nanti bisa dipelajari videonya, yang siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bisnis ke depannya. Jadi tunggu apa lagi, langsung WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kami hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya, kami akan berikan video resep kue-kue uniknya secara gratis. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah, dan akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama Ayam Iris Crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman yaitu Passion Drink. Jadi langsung WhatsApp sekarang juga, karena kita memang utamakan pendaftaran via WhatsApp. Jadi Anda WhatsApp aja, Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti yang akan telepon. Penawaran spesial untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini. Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan Ayam Iris Crispy dan lisensi bisnis Passion Drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya betul sekali saudara, jadi tunggu apa lagi, segera bergabung menjadi mitra bisnis Ayam Iris Crispy sekarang juga, karena memang ini potongan harga atau promonya begitu luar biasa, di mana nilai investasi yang sebelumnya itu 12 juta rupiah menjadi 7,5 juta rupiah. Ini berarti hampir setengahnya ya, betul. Dengan paket kemitraan yang begitu lengkap dan juga tinggal dijalankan saja. Wow, tentunya ini semakin menarik untuk dijalankan. Pokoknya segera, karena hanya untuk 10 orang pertama saja yang tentunya beruntung hari ini. Seperti apa sih keuntungan-keuntungan lainnya, dan seperti apa mungkin kisah sukses dari mitra yang sudah bergabung sebelum Anda? Mungkin kita akan gali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Di kondisi seperti sekarang ini, Anda tetap bisa menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan melalui bisnis kuliner. Caranya, dengan bergabung menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Banyak mitra kami yang sukses menghasilkan jutaan hingga belasan juta per bulan. Bisa dijalankan tanpa sewa tempat dan tanpa karyawan. Bisa dijual di tempat dengan menggunakan booth. Bisa juga dijual dari rumah secara online melalui GoFood, GrabFood, atau delivery service lainnya. Ibu Nuriana, ibu rumah tangga, 21 juta per bulan. Pak Rizky, karyawan, 15 juta per bulan. Ibu Mariani, pengusaha, penghasilan tembus 13 juta per bulan. Ibu Nurhayati, perawat, 12 juta per bulan. Ibu Marwah, ibu rumah tangga, 12 juta per bulan. Dan masih banyak yang lainnya. Anda bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Caranya, bergabunglah menjadi mitra Ayam Iris Crispy. Mau punya bisnis kuliner yang terbukti menghasilkan di kondisi sekarang? Bergabunglah menjadi mitra Ayam Iris Crispy. 12 kelebihan kemitraan Ayam Iris Crispy. 1. Sudah banyak mitra yang menghasilkan jutaan hingga puluhan juta per bulan. 2. Produknya terbukti laris di kondisi apapun.
bisa dijual dalam bentuk matang ataupun frozen. 3. Modalnya kecil tapi potensi keuntungannya besar. Banyak dari mitra kami yang balik modal hanya dalam hitungan minggu. 4. Bisa dijalankan tanpa tempat dan tanpa karyawan. Bisa mulai bisnis dari rumah tanpa harus sewa tempat. 5. Bisnis yang bisa dijalankan melalui sistem online maupun offline. 6. Anda bisa jual produk makanan dan minuman yang terbukti laris. 7. Dibimbing oleh tim konsultasi yang profesional. 8. Diajarkan cara buat produknya dan cara jualannya. 9. Booth dan semua perlengkapan sudah disediakan. 10. Bebas repeat order untuk bahan baku selanjutnya. 11. Bisa dijual dengan sistem PO, pre-order, atau menerima pesanan untuk berbagai acara. 12. Diajarkan cara jualan dari GrabFood, GoFood, ataupun delivery service lainnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas tema kita hari ini yaitu cara mudah raup jutaan rupiah per bulan dari bisnis ayam iris crispy, dan kita akan lanjutkan lagi kisah sukses yang mungkin bisa menjadi inspirasi nih dari bisnis ayam iris crispy ini seperti apa, bisa dijelaskan juga promonya karena terbatasnya, bagaimana cara bergabungnya Mbak Dea? Iya, jadi untuk mitra ayam iris crispy ini memang sudah banyak sekali yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan. Ini contohnya kita punya mitra seorang ibu rumah tangga, jadi beliau ini ingin sekali punya penghasilan atau ingin punya bisnis yang bisa dijalankan dari rumah, dan akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Nah, beliau ini membuka orderan untuk berbagai macam acara. Jadi untuk acara-acara ulang tahun, pengajian, arisan, study tour, itu beliau iklankan lewat grup WhatsApp, grup Facebook. Per hari itu omsetnya bisa mencapai 500 sampai 700 ribu rupiah per hari, dan bahkan dalam 1 bulan itu pernah tembus omset di 21 juta rupiah. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga hanya berjualan di rumah aja, dan bahkan rumahnya pun jauh dari keramaian, tapi masih bisa sukses berbisnis bersama ayam iris crispy. Nah, selanjutnya kami juga punya mitra lagi, ini seorang pensiunan, jadi beliau ini sudah pensiun tapi ingin sekali punya kegiatan dan juga ingin punya penghasilan tambahan, dan akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy. Nah, beliau ini awalnya buka di depan rumah aja, jadi jualan untuk warga-warga sekitar, dibantu juga lewat GoFood dan GrabFood, dan ternyata antusias masyarakat juga sangat tinggi sekali, dan bahkan sekarang beliau sudah buka cabang kedua di kantin sekolah dasar, dan ini makin rame banget karena anak-anak sekolah dasar ini suka banget cemilan ayam. Omsetnya itu per bulan bisa mencapai 7 sampai 8 juta rupiah. Jadi meskipun sudah pensiun tapi bisa punya kegiatan dan juga bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis ayam iris crispy. Nah, selanjutnya lagi mitra kami ini seorang ibu rumah tangga lagi. Jadi beliau ini seorang ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tambahan tapi tidak mengurangi waktu bersama keluarga. Dan akhirnya bergabung di kemitraan ayam iris crispy, dan beliau ini setiap hari hanya menyisihkan waktu 2 jam aja per hari untuk jualan ayam iris crispy di sore hari. Itu bisa habis 20 sampai 30 porsi per hari, atau setara omset dengan nilai 300 ribu rupiah per harinya. Jadi kalau dikali sebulan itu udah lumayan banget. Jadi meskipun seorang ibu rumah tangga masih bisa bersama dengan keluarga, tapi bisa punya penghasilan tambahan dari bisnis ayam iris crispy. Dan masih banyak lagi mitra-mitra kami yang lain yang sukses dan juga punya penghasilan tambahan dari bisnis ayam iris crispy. Nah, jadi untuk Anda seorang ibu rumah tangga, karyawan, pensiunan, calon pensiunan, atau mungkin Anda orang tua yang mau bukain bisnis untuk anak-anaknya, yang mau sukses juga seperti mitra-mitra kita yang lainnya, yuk saatnya bergabung menjadi mitra ayam iris crispy. Nah, ini kenapa sih harus ayam iris crispy? Karena yang pertama, ini bisnisnya bisnis kuliner, bisnis yang akan terus laris di pasaran. Dan yang kedua, ini produknya enak dan juga unik. Nah, ini adalah syarat utama kalau kita mau buka bisnis kuliner. Yang ketiga, ini balik modalnya juga cepat banget. Jadi biasanya mitra-mitra kami ini sudah bisa balik modal dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja. Dan yang keempat, ini produknya bisa dijadikan cemilan dan juga bisa dijadikan lauk pauk. Jadi bisa dijual menggunakan nasi, bisa juga dijual menggunakan kentang, dan bahkan ada juga mitra kami yang berkreasi menggunakan mie instan. Dan di sini sudah lengkap juga dengan menu minumannya. Dan yang kelima, ini bisnisnya bisa dijalankan tanpa tempat, tanpa karyawan. Jadi bisa dijalankan di depan rumah terlebih dahulu. Mau sewa tempat boleh, nggak sewa tempat juga nggak masalah. Mau jual online bisa, mau jual offline pun juga bisa. Dan yang keenam, kami di sini juga sediakan fasilitas konsultasi. Jadi nanti Anda boleh tanya-tanya cara-cara pengolahannya seperti apa, cara-cara jalankan bisnisnya bagaimana.
nanti boleh menghubungi tim konsultasi dari kami. Dan yang ketujuh, kami juga sediakan fasilitas repeat order. Jadi kalau misalnya bahan bakunya habis, ini nggak perlu repot-repot cari di luaran. Ini semuanya bisa di repeat order kembali dari kami dengan harga bahan baku juga yang pastinya terjangkau. Dan kami juga di sini sediakan paket kemitraan yang sangat-sangat lengkap. Kami sediakan mulai dari boot portable lipatnya, bannernya, alat masaknya, bahan bakunya, bahkan sampai packagingnya atau kemasannya pun ini semuanya sudah kami yang sediakan. Jadi nanti begitu Anda bergabung, Anda tinggal jalankan bisnisnya aja. Nah, ini berapa sih investasinya? Ini investasinya sangat terjangkau sekali. Investasinya cukup di 12 juta rupiah aja. Tapi khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, yang daftarnya di pagi ini, kami berikan promo spesial, ini menjadi 7,5 juta rupiah. Nah, ini kan diskonnya sudah hampir 50%. Ya? Dan bahkan untuk Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga bukan cuma mendapatkan satu bisnis, tapi Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami, yaitu passion drink, yang dimana passion drink ini juga nggak kalah penting. Ini bagus banget potensinya, ya? Betul, karena dia minuman kekinian dengan berbagai macam varian rasa. Nanti ada rasa coklat klasik, ada strawberry, ada matcha. Ini pasti diminati oleh semua kalangan, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Jadi dengan 7,5 juta rupiah, Anda sudah bisa menjalankan 2 bisnis sekaligus. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan kabar baiknya lagi untuk Anda yang pagi ini baru WhatsApp aja, mungkin baru mau tanya-tanya dulu, Anda juga akan mendapatkan bonus spesial. Kami akan berikan bonusnya, yaitu video resep kue-kue unik yang nanti bisa dipelajari videonya, yang siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bisnis ke depannya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung WhatsApp sekarang juga, karena ini promonya sangat-sangat terbatas. Kami hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Anda baru WhatsApp aja, kami akan berikan bonusnya. Kami akan berikan video resep kue-kue uniknya secara gratis. Apalagi kalau Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, akan banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Mulai dari potongan harga dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Dan Anda juga akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua adalah passion drink. Jadi langsung WhatsApp sekarang juga, karena kami memang utamakan pendaftaran via WhatsApp. Jadi Anda WhatsApp aja, Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti akan telepon. Untuk Anda yang bergabung via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus, yaitu paket kemitraan ayam iris crispy dan lisensi bisnis passion drink. Bagi Anda yang baru mendaftar via WhatsApp hari ini, Anda akan mendapatkan video tutorial resep kue unik kekinian yang bisa menjadi inspirasi bisnis Anda selanjutnya. Dan khusus 10 orang yang beruntung hari ini, Anda akan mendapatkan harga spesial dari 12 juta menjadi 7,5 juta rupiah. Jika Anda bergabung menjadi mitra ayam iris crispy, berbagai fasilitas dan bonus lainnya juga akan Anda dapatkan. Nikmati diskon dan potongan harga yang berlaku hanya untuk 10 orang yang beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? Kirim pesan via WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sekarang juga. Ya saudara, tentunya sudah tidak ada alasan lagi untuk ragu untuk memulai bisnis kuliner bersama ayam iris crispy dan juga menjadi mitra bisnis ayam iris crispy. Dan kenapa harus hari ini? Silahkan diulang kembali karena promonya begitu terbatas ya Mbak Dea ya. Ya, jadi kenapa harus hari ini? Karena memang promonya sangat terbatas. Kita hanya buka untuk 10 pendaftar yang beruntung yang daftarnya di pagi ini aja. Dari harga investasi 12 juta rupiah, khusus untuk 10 pendaftar yang beruntung, kita berikan promo spesial ini menjadi 7,5 juta rupiah. Gimana caranya? Caranya ambil handphone Anda, ketik nama spasi Kompas TV, ketik nama spasi Kompas TV, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan buat Anda yang daftarnya di pagi ini, Anda juga akan mendapatkan 2 bisnis sekaligus. Yang pertama ayam iris crispy, dan yang kedua adalah lisensi bisnis dari produk minuman kami, yaitu passion drink. Dan buat Anda yang baru WhatsApp aja, kami juga akan berikan bonus spesial, yaitu video resep kue-kue unik yang nanti bisa dipelajari videonya, yang siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi
kolaborasi bisnis ke depannya. Jadi langsung WhatsApp sekarang juga karena ini promonya terbatas dan kita memang utamakan pendaftaran via WhatsApp. Jadi Anda WhatsApp aja, Anda nggak usah telepon, biar tim kita nanti ya akan telepon. Dan hanya untuk 10 pendaftar pertama saja ya Mbak Dea. Baiklah, terima kasih Mbak Dea, sudah 30 menit nih perbincangan kita, tidak terasa ya waktunya kita berdua harus pamit undur diri dari hadapan Anda, dan semoga perbincangan ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi Anda untuk memulai bisnis kuliner bersama bisnis ayam iris crispy. Saya Widi Dwina, Anda pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Dea. Sama-sama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh satu putaran atau 2 putaran. Ketahui lebih awal hasil pemilu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024, 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Mantan suami Inara Rusli, Virgon Tambunan, masih melanjutkan kasus hukum ilegal akses di kepolisian. Padahal sebelumnya, keduanya disebut telah sepakat berdamai. Lagu dalam kampanye dinilai dapat berperan sebagai penarik massa. Lagu juga dipercaya memiliki peran optimal dalam memobilisasi pemilih. Putih rambut putih sing tak pilih. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Buntut pertikaian antara penyanyi Virgon dan Inara Rusli hingga kini masih belum berakhir. Setelah resmi bercerai pada November tahun lalu, kini laporan Virgon Tambunan atas kasus illegal akses yang menyeret mantan istrinya Inara Rusli masih berjalan. Usai diperiksa di Polda Metro Jaya, Inara mengungkap perbuatan yang dilakukannya di masa lalu adalah buntut dari tak adanya itikat baik dari Virgon saat masih menjadi suaminya. Sampai segitunya kalian sama sekali nggak mau memediasi suami istri yang sedang bertikai. Sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya. Nanyakan bapaknya di mana. Masih belum cukup juga. Masih harus memenjarakan ibunya. Inara dilaporkan Virgon pada 4 Juli 2023 atas kasus illegal akses ke Polda Metro Jaya karena menyebar isi pesan dari ponsel Virgon yang mengungkap dugaan perselingkuhan Virgon. 27 Desember Inara diminta menghadap ke penyidik, namun tak hadir dengan alasan sakit. 14 Januari Inara menyebut telah bertemu dengan Virgon untuk menyelesaikan konflik ini. Dalam pertemuan, Inara menyebut disepakati laporan akan dicabut dalam 2 hari. Namun berselang 20 hari, laporan tak kunjung dicabut dan Virgon susah dihubungi karena kontak diblokir. Saya udah komunikasi tapi tanggapannya tidak serius. Oh, sama-sama lawyer juga nggak ada? Nggak ada gitu. Tidak serius. Terakhir kan update-nya mereka mau restoratif justice dengan kita kan. Tahun lalu itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kami juga berharap besar lah penyidik. Padahal tanpa kasus ini pun Inara mengklaim dirinya tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Inara menyebut Virgon tidak mengindahkan putusan pengadilan terkait nominal nafkah. Lagi sampai mempersulit keadaan ibunya, bukan cuma mempersulit nafkahnya aja, yang sudah turun putusan di pengadilan. Berapa yang ditransfer berapa? Gak usah deh yang ditransfer yang sesuai dengan putusan pengadilan. Ya benar-benar secara fakta aja deh, bulan anak-anak 75 tahun 20. Sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya memenjarakan saya.
Inara dan Virgon dikaruniai 4 orang anak, 1 perempuan, dan 3 laki-laki. Motifnya kalau hasil penyidikan adalah motif ekonomi, di mana yang bersangkutan menginginkan perhiasan emas yang digunakan oleh korban. Jeritan histeris pecah saat jasad bocah perempuan berumur 8 tahun ditemukan warga dengan kondisi yang mengenaskan. Korban ditemukan di perkebunan belakang rumah neneknya. Korban sempat dicari-cari karena tak kunjung pulang. Yang mengejutkan, polisi menemukan bukti-bukti yang mengarah pada tante korban sebagai pembunuhnya. Motifnya kalau hasil penyidikan adalah motif ekonomi. Dari hasil penyidikan, di mana pelaku menjual emas di toko Logam Jaya itu sebesar 3.750.000. Sebelum jasad korban ditemukan, pelaku sempat ditanyai tentang keberadaan korban oleh teman ayah korban yang merupakan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Pelaku terus berkilah, tak mengetahui. Namun setelah diamankan polisi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku juga mengaku perbuatan kejinya itu dilakukan seorang diri dan semata-mata hanya ingin menguasai perhiasan kemenakannya. Jadi semata-mata karena cuma mengambil barang emas ya. Nggak dibantu oleh lain-lain. Kini korban telah dimakamkan di Desa Tutuyan 3 dan pelaku harus berhadapan dengan hukum yang berlaku dengan ancaman hukuman seumur hidup. Lebih dari 130 warga di Karawang, Jawa Barat menjadi korban keracunan akibat menghirup gas klorin yang diduga bocor dari pipa pabrik kaustik soda. Ambulans didatangkan untuk mengevakuasi warga desa Kuta Mekar, Kecamatan Ciampel. Menurut salah seorang korban, kabut putih dengan aroma menyengat meliputi wilayah sekitar yang ditempati warga. Seketika, warga pusing dan mual. Di perjalanan sepanjang kayak kabut itu putih banget, baunya menyengat sekali, gas kimia kaustik soda. Tubuh saya langsung kena kehirup udaranya, mual dia, terus pusing juga. Saat kejadian, Bupati Karawang turun ke lokasi untuk melakukan mitigasi. Ia membenarkan kebocoran gas berasal dari salah satu perusahaan yang berada di wilayahnya. Pasca kebocoran gas, operasional perusahaan dihentikan sementara hingga polisi menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi. Pihak perusahaan pun meminta maaf atas peristiwa ini dan akan bertanggung jawab penuh akibat kelalaiannya. Sudah teratasi dan bekerja sama dengan seluruh pihak berwenang yang terkait. Kami juga mohon maaf atas kejadian paparan kaustik ini dan akan bertanggung jawab untuk para korban. Puslap 4 Polri merilis hasil uji sampel di sekitar pabrik telah aman dan tidak membahayakan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tengah mengkaji ulang sistem keamanannya. Pasalnya, kasus kebocoran gas ini telah terjadi 5 kali. Lagu dalam kampanye dinilai dapat berperan sebagai penarik massa. Lagu juga dipercaya memiliki peran optimal dalam memobilisasi pemilih. Putih rambut putih sing tak pilih. Hey guys. Hey, iya bagus. Putar celup jadi seru.
buat aku. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte eres? De norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bejo Printing di sini menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awal mau cetak Lai. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana Lai? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana Lai? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya soft tas. Jadi mending pilih yang mana Lai? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih dan jujur orangnya. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Bejo Printing di sini menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awal mau cetak Lai. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana Lai? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana Lai? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya soft tas. Jadi mending pilih yang mana Lai? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih dan jujur orangnya. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Tanggal 1 di mana? Lagu bisa dipakai sebagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Setiap lagu juga punya efek sihir yang terkandung dalam lirik dan nada untuk mempengaruhi daya pikir seseorang. Putih rambut putih sing tak pilih.
Pakar Komunikasi Universitas Padjadjaran melihat lagu dalam kampanye dapat berperan sebagai penarik massa. Selain itu, dengan kredibilitas, para fans yang percaya pada musisi atau penyanyi favoritnya diharapkan akan ikut memilih peserta pemilu seperti pilihan musisi atau penyanyinya. Oleh karena itu, lagu dipercaya memiliki peran optimal dalam memobilisasi pemilih. Berikut 5 fakta lagu dalam kampanye pemilu 2024. Fakta 1, lagu kampanye Capres-Cawapres. Anies dan Muhaimin merilis lagu Amin Aja Dulu sebagai lagu kampanye mereka. Lagu bernuansa dangdut modern ini selain untuk mengenalkan sebutan nama pasangan Amin, juga untuk menyampaikan visi dan misi. Amin saja dulu, Amin bareng Anies Pasangan yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB ini telah mengunggahnya sejak 3 bulan lalu, tepatnya sehari sebelum Anies dan Muhaimin mendaftarkan diri ke KPU. Tim kampanye Prabowo Gibran merilis lagu resmi berjudul Oke Gas Prabowo Gibran, karya Richard Jersey. Oke gas, nomor 2 torang gas. Pemakaian karya rapper muda asal Sulawesi Utara bertujuan untuk menumbuhkan potensi industri kreatif di kalangan muda di daerah. Lirik lagu Oke Gas menyampaikan visi misi Prabowo Gibran. Rakyat yang hidup bergizi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan padu. Musisi koplo kenamaan tanah air NDX AK merilis lagu berjudul Rambut Putih karena terinspirasi sosok Ganjar Pranowo. Abang lambi, abang sing tak sayang, putih rambut putih sing tak pilih. Musisi asal Bantul, Yogyakarta melihat Ganjar sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Lagu untuk mendukung Ganjar sebagai presiden ini berisi campuran bahasa Jawa dan Indonesia. Rambut Putih juga dikemas dalam musik koplo ala NDX AK. Wis ono pilihan sing komplit, mikir lan rekoso gawean cetha hasilé nyata. Fakta 2, lagu kampanye partai. Partai Perindo memiliki lagu yang sempat melekat di benak masyarakat Indonesia di awal peluncurannya. Lagu bergaya Mars ini diciptakan oleh Liliana Tanusudibyo. Uniknya, huruf awal tiap bait lirik lagu ini jika digabungkan membentuk kata Mars Perindo. Partai Amanat Nasional memakai lagu PAN terdepan untuk berkampanye. Uniknya, lagu yang diciptakan oleh Eko Patrio ini awalnya digunakan untuk kegiatan senam partai. Pan, selalu terdepan. Pan. Bukan hanya mengajak untuk memilih Partai Amanat Nasional, lirik dalam lagu ini juga mengenalkan sosok Zulkifli Hasan sebagai ketua umum. Fakta 3, lagu pemilu dari KPU. Untuk memeriahkan pemilihan umum 2024, Komisi Pemilihan Umum juga meluncurkan lagu khusus untuk pemilu. Lagu berjudul Memilih untuk Indonesia ini diciptakan oleh Kika Namara dan dibawakan oleh band Coklat. Peluncuran lagu ini dilakukan pada 25 Desember tahun lalu, bersamaan dengan mengenalkan maskot resmi pemilu, Sura dan Sulu. Lagu ini selalu dinyanyikan saat acara resmi KPU. Pada debat Capres dan Cawapres, lagu ini dibawakan langsung oleh band Coklat setelah lagu Indonesia Raya. Lagu ini berisi ajakan agar rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara. Fakta 4, koreografi joget. Tak hanya musik, joget gemoy ikut melengkapi lagu Oke Gas. Tim kampanye Prabowo Gibran bahkan membagikan koreografi joget gemoy. Koreografi ini berangkat dari ciri khas Prabowo saat berjoget di tiap kesempatan. Tak
hanya masyarakat, menantu serta putri Jokowi Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu juga ikut melakukan joget gemoy. Yang menarik, koreografi joget lagu Pan 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 semakin terdepan, bahkan dibuat flash mob. Di beberapa kesempatan, sejumlah caleg dari PAN juga memakai koreografi joget lagu ini untuk kampanye. Bahkan, para simpatisan juga membuat koreografi joget lagu Pan 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 semakin terdepan untuk senam sambil mengenalkan visi misi PAN kepada masyarakat. Fakta 5, kampanye lewat video klip. Meski memuat narasi yang syarat dengan visi dan misi, namun video klip lagu buatan partai politik tak kalah apik dari video klip musik selebritas terkenal. Partai Solidaritas Indonesia bahkan langsung mendapuk Giring Ganesa sebagai penyanyinya. Penggambaran budaya, keindahan alam, hingga olahraga kebanggaan Indonesia ditampilkan dalam video ini. Berikanlah suaramu, buktikan solidaritasmu. PSI adalah kita. Partai Keadilan Sejahtera juga meluncurkan video klip lagu terbaru dengan judul PKS Menang, Rakyat Senang. Pembuatan video klip ini melibatkan semua anggota PKS dari berbagai kalangan. Beragaman budaya Indonesia menjadi inspirasi dalam pembuatan video klip ini. Hingga lagu ini dirilis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Pembela rakyat, PKS menang, rakyat senang. Menang, 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 PKS menang. Warga kampung Cibatu, Cibadak histeris ketakutan saat tanah longsor bergerak ke arah pemukiman. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. Tú de qué parte de aquí? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bejo printing di sini menerima cetak foto, cetak undangan, cetak banner, bahkan cetak gol. Awal mau cetak lah. Jadi mau berapa bang? 1, 2, atau 3? Kalau 1 gimana lah? 1 itu pandai dengan data. Kalau 2 gimana lah? Kalau 2 tegas dan berani. Kalau 3? 3 itu kerjanya soft tas. Jadi mending pilih yang mana lah? 1, 2, atau 3? Yang penting pilih pemimpin yang bejo, bersih dan jujur orangnya. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bentar ya.
Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua 100% murni, 100% Indonesia. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Izin Pak Seng, melaporkan Pak Seng, karena ini bawa senti Pak Seng, sudah ditangkap Pak Seng. Petugas Polantas ini menghentikan seorang pemuda yang membawa pistol saat mengendarai motor di Jalan Raya Kabupaten Bandung. 86 betul sudah diborgol. Pelaku dibawa ke polsek terdekat dan setelah diperiksa, polisi memastikan senjata yang dibawa adalah senapan angin. Polisi tidak menahan, tetapi pemuda itu dihukum wajib lapor. Kamu juga satu grup. Tolong! Ikaw singgana. Lah. Aja singgana ang babi-babianan. Warga dihebohkan dengan penemuan bungkusan kain terikat berisi jenazah yang tersangkut tumpukan sampah di sungai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya Pak, sobek itunya Pak. Menurut polisi, mayat yang ditemukan merupakan jenazah perempuan korban pembunuhan berinisial OP. Korban dianiaya oleh pelaku hingga tewas. Polisi sudah menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pemuda ini saling serang dengan senjata tajam di wilayah Seberang Ulu 1, Palembang. Menurut salah satu pedagang di sekitar lokasi, 2 orang terluka karena terkena sabetan senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Tawuran yang sering terjadi ini membuat warga resah. Warga berharap polisi memperketat pengamanan agar tawuran tak terulang kembali. Aksi demo sopir mobil angkutan batu bara di kantor Gubernur Jambi ini berakhir ricuh. Massa yang kesal melempari kaca kantor gubernur dengan batu hingga pecah. Bentrokan ini akibat tuntutan agar bisa kembali bekerja menjadi sopir membawa batu bara belum dipenuhi oleh Gubernur Jambi. Menurut Gubernur Jambi, penutupan terjadi karena pengusaha batubara belum selesai mengerjakan jalan khusus angkutan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para sopir mobil angkutan batubara berdemo secara tertib di kantor Gubernur Batubara. Mereka menuntut penutupan yang sudah terjadi 1 bulan untuk segera dibuka. Pendapatan para sopir putus akibat penutupan ini. Jika tuntutan dipenuhi, para sopir berjanji akan berkendara secara tertib dan tidak membuat kemacetan di jalan. Ini adalah aksi demo kedua. Sebelumnya, para sopir truk melakukan demo di rumah dinas Gubernur Jambi.
Tabrakan beruntun ini terjadi saat sejumlah pemuda melakukan aksi balap liar di Serpong. Salah seorang pengendara motor menabrak pengendara di depannya hingga jatuh. Tabrakan ini memicu tabrakan beruntun dengan motor lain di belakangnya. Durkit. Truk dari arah Puncak menuju Gadok ini tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Truk diduga tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat jalan menurun dan menikung hingga oleng. 5 kendaraan lainnya menjadi korban, truk box, 2 angkutan kota, mobil box kecil, dan 1 mobil sedan. 14 orang terluka akibat kejadian ini. Baru saja. Astagfirullah. Awas setrum. Ayo gaya. Jiji saja memang. Sejumlah pemuda sebagai anggota geng motor ditangkap polisi saat akan menyerang di daerah Binjai Selatan. Jiji saja memang. Dari 13 pelajar yang ditangkap, 2 orang menjadi tersangka. Orang ini nunduk. Jiji saja memang. Tawuran 2 kelompok warga lagi-lagi terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara. Anak-anak, remaja putri, remaja putra, hingga bapak-bapak ikut serta dalam tawuran ini. Mereka tak segan melempar batu dan petasan. Aksi tawuran telah terjadi selama 2 hari berturut-turut. Tawuran bermula dari saling ejek. Warga kampung Cibatu, Cibadak histeris ketakutan saat tanah longsor bergerak ke arah pemukiman. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur. Sedikitnya 10 rumah di bawah tebing tertimbun longsor. Warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Satu putaran atau 2 putaran. Ketahui lebih awal hasil pemilu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV. Teman memilih. Lima orang tewas dan 24 lainnya terluka setelah truk peziarah terguling di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wisatawan asing yang pukul karyawan penginapan di Bali ditangkap. Polisi belum memeriksa pelaku karena menunggu pendampingan pengacara dan kedutaan. Sopir perusahaan mineral terbukti menggunakan narkoba saat tabrakan yang menewaskan 6 orang. 5 diantaranya korban meninggal adalah guru SMK. Halo, selamat siang saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya dari berbagai daerah. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Kita awali informasi pertama, saudara, seorang karyawan sebuah villa di Gianyar, Bali menjadi korban penganiayaan yang dilakukan seorang wisatawan asing. Gigi korban bahkan copot akibat mengalami pemukulan. Visual terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Tak terima saat seorang karyawan villa di Gianyar, Bali menanyakan soal motor yang disewa. Seorang wisatawan asing melakukan pemukulan hingga gigi korban copot. Usai beraksi, pelaku lalu kabur. Sementara korban melaporkan peristiwa yang terjadi pada Rabu sore ini ke polisi dan langsung melakukan proses pencarian. Tak butuh waktu lama, saudara, polisi langsung menangkap wisatawan pelaku pemukulan karyawan sebuah penginapan di Gianyar, Bali. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Gianyar, Bali. Sejumlah rekan pelaku tampak menjenguk wisatawan asal Amerika Serikat itu. Polisi belum melakukan pemeriksaan lanjutan karena menunggu pendampingan pengacara dan kedutaan. Pelaku sudah berada di posisinya saat ini. Kami dari posisinya dan menunggu kuasa hukum dan perwakilan dari konsulat yang akan datang ke posisinya. Kalau statusnya sampai saat ini sudah menjadi ditahan atau gimana? Titip? Untuk sementara statusnya masih dalam tahap pemeriksaan. Jadi kami menunggu kuasa hukum. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Sejarah tercatat bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Setelah juara SEA Games, kini Indonesia yang tergabung di grup C lolos ke 16 besar Piala Asia. Indonesia bakal melawan juara grup B Australia di babak 16 besar. Sejumlah pemain timnas di Piala Asia 2023 bersuka cita. Rafael Struijk, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat serta pemain lain berlari menghampiri pelatih Shin Tae-yong. Mereka meluapkan kegembiraan di hotel tempat mereka menginap di Doha, Qatar. Kegembiraan itu mereka luapkan usai laga Kirgistan versus Oman yang berakhir imbang. Hasil pertandingan lain ini mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Ya, gol Joel Kojo, striker tim nasional Kirgistan, menahan kesebelasan Oman yang unggul 1 gol hingga menit 80 meloloskan Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Ini adalah sejarah baru setelah 5 kali Indonesia ikut laga Piala Asia. Di 4 keikutsertaan sebelumnya, Indonesia kandas di babak grup. Di Qatar, Indonesia tergabung di grup D dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Garuda hanya menang sekali melawan Vietnam. 2 kali kalah melawan Irak dan Jepang. Meski kalah, Indonesia selalu mencetak gol. Indonesia meraih tiket terakhir ke babak 16 besar lewat peringkat ketiga terbaik. Sebelumnya, sudah ada Yordania, Palestina, dan Suriah yang lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Sebelumnya, gelandang Egy Maulana Fikri menyatakan ingin bisa membuat sejarah bagi Indonesia di Piala Asia kali ini. Of course, yeah. If we go to the next round, we will make history for Indonesia. This is also a lot of dream from Indonesian people. It will be coming for us. We know it's not easy. We know it's really tough, but it's not impossible right now. We have chance this in front of our eyes. We can fight for it. Also, we have a lot of supporter behind us. They will pray for us. They will cheers for us.
So I think every players will know about that, and then even they will die for it to achieve this history for Indonesia. Dan keinginan ini terkabul berkat gol Asnawi Bahar yang memenangkan Indonesia atas Vietnam, gol Marcelino dan Sandy Walsh melawan Irak dan Jepang. Dan gol Joel Kojo yang membuat Kirgistan menahan seri Oman di pertandingan terakhir babak grup. Dalam 2 hari di Doha, Qatar, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, turut memberi semangat para pemain di laga babak grup. Dan di babak 16 besar pada Minggu 28 Januari malam, Indonesia berhadapan dengan Australia. Australia bukan lawan baru bagi Indonesia. Dari 12 kali pertemuan resmi, juara grup B Piala Asia 2023 ini 10 kali unggul atas Indonesia. 2 kali Indonesia menang di kualifikasi Olimpiade 1960 dan kualifikasi menuju Piala Dunia 1981. Di pertemuan terakhir, 14 tahun lalu, di ajang AFC 2010, Indonesia kalah 1-0 dari Australia. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara lain yang lolos babak 16 besar adalah Thailand. Thailand di peringkat kedua grup F menahan Arab Saudi tanpa gol di pertandingan pamungkas. Saudara, walau Siskae meminta penangguhan penahanan, polisi tetap menahan tersangka film porno ini selama 20 hari ke depan untuk memudahkan pemeriksaan. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda di Indonesia Update. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Kata orang, gue itu si paling kerja. Syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya. Dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí. Ah, mira. ¿Tú de qué parte eres? Del norte. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Yang sudah baik, lanjutkan. Yang belum baik, perbaiki. Demokrat! Demokrat, Demokrat, partai kita pilihan rakyat. Demokrat, Demokrat, selalu ada bersama rakyat. Selalu ada bersama rakyat, Partai Demokrat.
Coblos 14 Partai Demokrat. Saudara, tersangka kasus produksi film porno Siskae mengajukan penangguhan penahanan. Pengacara Siskae beralasan kliennya mengalami gangguan jiwa. Pengacara Siskae mengajukan penangguhan penahanan ke Dirkrimsus Polda Metro Jaya kemarin. Penangguhan penahanan itu diajukan atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena Siskae mengalami gangguan kejiwaan. Tovan Agung selaku pengacara Siskae akan menjadi penjamin terhadap penangguhan tersebut. Polisi masih mengkaji permintaan itu karena Siskae dinilai layak untuk ditahan. Kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa, seperti itu dia. Tapi kita belum ada menerima surat itu ya. Itu informasi yang kita terima dari manajer. Saudara, walau Siskae meminta penangguhan penahanan, polisi tetap menahan tersangka film porno ini selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidik dalam memeriksa perempuan bernama asli Francisca Chandra Novitasari ini. Kemudian penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya. Maka penahanan dilakukan karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Densus 88 Anti Teror Polri menangkap sejumlah terduga teroris di wilayah Solo Raya. Salah satunya warga Solo, Jawa Tengah yang merupakan ketua RT di tempat tinggalnya. Terduga teroris yang ditangkap bernama Mujiono adalah ketua RT setempat. Mujiono sehari-hari berjualan di pasar Klitikan Solo. Warga pun terkejut atas penangkapan Mujiono karena di mata tetangga Mujiono dikenal ramah dan aktif bersosialisasi. Ia bahkan menerima siapapun di rumahnya dengan terbuka. Mujiono diduga ditangkap usai melaksanakan sholat subuh di masjid dekat kampungnya pada Kamis pagi. Kemudian siang harinya polisi melakukan penggeledahan. Itu kan RT mas, sebenarnya RT ya sering ketemu mas. Nggak ada kata tertutup orangnya, itu nggak ada. Siapa yang datang, ada tamu minta apa, disilahkan masuk. Dia nggak ada tertutup. Umiknya juga gitu, sosialnya bagus. Nggak ada kata-kata pintu itu tertutup, nggak ada, terbuka. Makanya warga sini itu semua kaget mas. Tim Densus 88 juga menangkap seorang terduga teroris di wilayah Kebakramat Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis siang kemarin. Dari penangkapan ini disita 1 buah handphone, sebuah tenda camping, dan sebuah kantung tidur atau sleeping bag. Terduga teroris TA dikenal warga sebagai pedagang jajanan, juga sebagai takmir masjid setempat. Dagang apa Pak? Dagang snack itu. Nah itu rumah kontrakan itu, rumah sendiri. Oh kontrak ya Pak? Kontraknya sudah berapa lama Pak? Ya, 1 tahun ini. Hampir. Ya, yang kontrak itu di mata warga sendiri gimana Pak? Ya. Orangnya gimana? Tertutup atau? Ya terbuka, yang itu tamir masjid ya. Tapi dia juga aktif dalam kegiatan di masyarakat ya? Aktif. Saudara, Indonesia Update masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain. Di antaranya, 5 orang tewas dan 24 lainnya terluka
setelah truk peziarah terguling di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tetaplah di Indonesia Update. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nyeri otot nih. Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro. Paham bedanya? Nyeri otot sendi. Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K. Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Misdap Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Autentik Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Anda kembali di Indonesia Update bersama saya Jihan Novita. Saudara, truk yang mengangkut 30 peziarah terguling di kawasan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 5 orang tewas dalam kejadian ini. Truk ini membawa rombongan peziarah usai mengikuti haul di Cianjur, Jawa Barat. Saat rombongan akan pulang ke Cipongkor, truk melewati jalan menurun, tiba-tiba oleng dan terguling hingga 2 kali. 5 orang tewas dan 25 lainnya terluka akibat kejadian ini. Pas kendali, kalau kita lihat kondisi jalan menurun, jalan rusak, kemudian kendaraan tidak bisa dikendalikan, kemudian terguling, sehingga mengakibatkan ada korban masyarakat yang menumpang di bak terbuka, mengalami ada yang meninggal dan luka-luka.
Saudara, polisi menetapkan sopir truk Fuso sebagai tersangka tabrakan beruntun yang menewaskan 6 orang di Simalungun, Sumatera Utara. Sopir diketahui dalam pengaruh narkoba. Sopir terbukti menggunakan narkotika sehingga saat mengemudi menyebabkan tabrakan beruntun dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia di lokasi. Polisi juga akan memeriksa dan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan air mineral dalam menyelidiki prosedur keamanan dari kendaraan. Truk menabrak 6 mobil dan 8 sepeda motor di Bulupange, Kelurahan Merekjaya, Kabupaten Simalungun pada Rabu sore lalu. 6 orang meninggal dunia, 5 diantaranya guru SMK. Kan saat ini dia tes urin maupun tes darahnya positif amfetamin dan yang bersangkutan mengakui telah mengonsumsi narkotika sabu-sabu. Ini akan kita lebih dalami lagi untuk memastikan itu. Kita juga ingin melihat sejauh mana perusahaan yang mempekerjakan yang bersangkutan dalam pengangkutan barang ini seperti apa kesiapannya dan hal lain, dan tentu kita ingin minta pertanggungjawabannya. Saudara, sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Tegal Rotan Raya, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Kebakaran terjadi di dekat SPBU. Motor ini langsung hangus terbakar dalam waktu singkat. Peristiwa bermula saat pengendara baru saja selesai mengisi bensin. Saat keluar dari SPBU, tiba-tiba muncul asap dari arah mesin motor dan terjadi kebakaran. Api dengan cepat membesar dan pengendara sempat menyelamatkan diri sebelum api berkobar. Tiba-tiba itu dia mendorong motor udah ngebul, pas nyampe sini ya tiba-tiba langsung keluar api seperti itu. Habis isi bensin, setahu kita gitu, habis isi bensin dia dari pom bensin, tiba-tiba langsung motornya ngebul langsung keluar api. Nah dianya untung selamat, dia lari dari motor itu keluar. Informasi berikutnya, Saudara, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi disertai awan panas guguran pada Kamis sore. Catatan petugas pos pemantauan Gunung Merapi, erupsi Merapi disertai awan panas guguran terjadi 3 kali. Diperkirakan jarak luncur guguran awan panas kali ini sejauh 1.500 meter atau 1,5 km ke arah hulu Sungai Bebeng di Sleman, Yogyakarta. Selain awan panas, erupsi juga berpotensi menimbulkan hujan abu dan banjir lahar hujan di kawasan Gunung Merapi. Hingga saat ini status Gunung Merapi berada di level 3 atau siaga. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pesta demokrasi sebentar lagi. Kita akan memilih pemimpin negeri. Pilihlah, cobloslah dengan nurani. Bersama kita majukan negeri. Dia bukan pilihan, cerdas sekawan. 5 menit tentukan 5 tahun.
14 Februari 2024. Gunakan hak pilih Anda dan ketahui lebih awal suara ungu lewat hitung cepat yang akurat. Kami kawal perkembangan informasi seputar pemilu. 14 Februari 2024. 48 jam non-stop di Kompas TV, teman memilih. Siapa di antara food lover di sini yang suka banget sama soto? Semua suka pastinya kan? Nah, kali ini Benu akan berkeliling mencari soto yang ada di Jabodetabek. Dan nggak cuma enak food lover, soto yang akan Benu datangin ini legend karena sudah berjualan sejak tahun 40-an. Wadaw, sekalian napak tilas. Penasaran? Ikutin Benu ya food lover. Mengutip beberapa artikel di kompas.com, soto merupakan makanan asli Indonesia, namun sebagian pendapat mengatakan bahwa sajian kaya rempah ini dipengaruhi masakan Tionghoa dengan nama chow to pada abad ke-19. Soto ternyata tumbuh di kelas bawah, jadi masyarakat Jawa dan Tionghoa dulu tidak biasa mengkonsumsi daging hewan seperti kebanyakan bangsa Eropa. Sebagai gantinya, mereka memanfaatkan babat dan jeroan sebagai isian kuah sotonya. Nah, banyak sekali varian soto yang ada di Nusantara. Namun uniknya, makanan yang satu ini selalu diikuti dengan nama daerahnya, seperti soto Betawi, soto Madura, soto Lamongan, dan lain-lain. Betawi punya Bang Pitung, jagoannya berkelahi lawan company. Nah, kalau jagoannya soto Betawi ini nih, soto Haji Ma'ruf. Usaha soto ini tuh dirintis sejak tahun 1940-an. Saat itu, almarhum Haji Ma'ruf masih berjualan dengan pikulan di kawasan Cikini, Pasar Kembang, Jakarta Pusat. Nah, ini Benu ke salah satu cabangnya nih food lover, di daerah Pramuka, Jakarta Timur, dan ini diteruskan oleh generasi ketiga. Mantap. Ini soto Betawi nggak sembarangan food lover. Deretan pejabat dan tokoh penting pernah mencicipi gurihnya soto Betawi tanpa MSG ini. Penasaran? Benu mau langsung pesen food lover? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Tempat baru nih. Tempat baru ya di Pramuka nih. Tahun 1940 udah dagang tuh, belum merdeka ya. Belum merdeka. Sama persis sampai sekarang resepnya. Untuk resep soto sate ini dari zaman dulu kakek sampai sekarang masih sama. Cuman kita tambahannya menunya aja, ada tambahan menu. Itu kayak ada yang bening, bener? Ada soto bening, itu dia tambahannya. Sama ada laksa tuh yang baru tuh. Oh iya, tapi tetap Betawi ya ini nomor. Tetap Betawi, tetap makan khas Betawi, Bang. Siapa aja sini? Pak Jokowi udah. Pak Jokowi udah, Pak Anies udah. Kalau yang di Pramuka, Dahlan Iskan udah kesini juga, Pak Dahlan Iskan. Tapi katanya dulu belum waktu zaman 1940 itu bukan netap ya, pikul. Dipikul itu ada tuh artikelnya tuh kan, zaman dulu tuh kakek, mungkin saya juga belum ngerasain tuh. Kakek jualannya masih dipikul, keliling-keliling daerah Cikini. Terus sempet juga permanen, tapi bukan kayak sekarang. Permanennya tenda-tendaan, permanen tenda. Iya. Bang, aku pesan ini ya. Yang daging satu, terus katanya yang bening, kamu nyobain bening juga deh. Bening boleh. Sama sate ini, satenya bedanya apa nih sama sate yang biasa? Di sini kalau sate sapi nih sama sate kambingnya, kita nih sebelum dibakar, satenya tuh udah dibumbuin dulu. Jadi udah dimarinasi, terus pas dibakar ya ada bumbu spesialnya lagi. Aja ya. Iya. Oke guys, kita cobain nanti ya. Ini salah satu yang paling legend, masih ada yang paling. Pokoknya ini udah dari tahun 1940. Bayangin dari sekarang berapa? 83 tahun. Pinter banget nih, dihitungin ternyata. 83 tahun, luar biasa. Kita cobain ya. Ini ada dua versi bening sama versi santan bin susu, tambah susu mix ya. Ini dia. Cakep ya. Komplit ini guys, nih food lover. Kita langsung cobain dagingnya ya. Ini dia. Jadi ada bagian-bagian yang tidak ada di tempat yang lain, yaitu bagian kepala sapi ya. Ada bagian kuping dan segala macam. Tapi memang benar proses masaknya yang agak panjang dan hasilnya juga luar biasa. Dagingnya empuk banget, terus jeroan kayak babat dan segala macam juga empuk banget dan sama sekali nggak bau ya. Lazis.
Rahasia gurih dan laziznya soto ini terletak pada penggunaan kaldu dari hasil rebusan daging sapi selama 3-4 jam. Lalu dicampur dengan santan yang dimix dengan susu. Tak hanya babat dan jeroan, penggunaan bagian kepala sapi menjadi ciri khas yang unik di soto ini. Kita bergeser ke yang kuah bening. Kalau untuk kuah bening sih sebenarnya buat yang kurang suka santan sama ini ya, pilihan. Pengen dapat kesegaran, cobain yang bening ya. Kita tambah sambal dikit ya. Oke, food lover, gaskeun. Gaskeun. Wow. Buat food lover yang nggak terlalu suka santan, bisa coba soto bening. Dan untuk isian, Benu pilih yang mix, sama dengan isian soto santannya. Tapi coba lihat kuah beningnya, dari aroma rempahnya sangat kuat. Tapi saat masuk ke mulut, semua balance, nggak ada yang dominan. Selain itu, Benu juga pesan sate kambing dan sapi food lover. Langsung aja kita gas. Kita cobain satenya ya. Satenya ada 2 versi. Yang bumbu kacang ya. Kalau untuk satenya ini memang ada 2 versi kambing sama sapi ya. Karena marinasi, jadi sebelum dibakar tuh dimarinasi aja terus di dalam bumbu gitu ya. Jadi resep banget ini, enak banget. Terus pas dibakar juga ada diolesin bumbu, tapi memang luar biasa ini, lempuk banget. Terus aroma bakarnya tipis-tipis. Ini juga lazis. Food lover mempertahankan resep autentik dari kakeknya. Bukan perkara gampang di tengah serbuan makanan-makanan luar, bahkan makanan-makanan yang sekarang yang udah masuk ke wilayah Jakarta apalagi ya. Tapi ini memang luar biasa, masih sampai sekarang masih oke banget. 83 tahun bumbunya masih bumbu yang sama, luar biasa. Legend, wajib coba. Lazis. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancen oye. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Terima kasih Ibu, selalu dukung tumbuh tinggi, tumbuh optimal. Berikan nutrisi dan perhatian terbaik bagi si kecil. Enak. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran, siap jadi kuat dan cerdas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran. Ikutan yuk. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua.
yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Kenyang, begade. Minum dodong. Kini dapatkan manfaat buah kedondong yang baik untuk pencernaan. Sumber vitamin C dengan ekstrak pepaya dan yogurt. Gimana? Ademnya di perut. Dondong. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Masih berburu soto legend food lover? Benu nemu soto Betawi lagi nih. Dan ini menurut Benu juga legend. Jadi soto ini sudah ada 60 tahun lebih. Dan sekarang diteruskan oleh generasi keduanya, Soto Amin Ligut. Bertempat di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan tempat yang tak begitu besar, tempat makan ini tak pernah sepi pengunjung. Padahal soto Amin Ligut ini buka dari jam 5 subuh. Beruntung Benu masih kebagian ya, food lover. Nah ini nih, Benu bertemu Babe Amin sang pemilik. Babe merupakan generasi kedua dari almarhum Haji Ligut. Langsung aja ya kita tanya-tanya dan pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis aja, Be. Tinggal dikit, ini buka dari jam 4, Pan. Be, ceritain dong nih awal ceritanya bangun apa soto Ligut itu apa ya, dari awal ceritanya gimana? Ligut itu turunan kedua saya. Bapak saya Ligut, dagang dulu. Saya Amin, saya turunan kedua. Dagangnya dari tahun berapa, Be? Saya mikul. Oh, mikul dulu? Mikul tahun 63, sampai 10 tahun. Sampai 73, nah terus ada SMA 49, SMP 166, maka ada tuh bosen lihat anak-anak. Pindah kemari 2004 tanggal 2 Maret. Ini punya sendiri tapi, Be? Ini. Iya lah. Be, ceritain dong, ini kan katanya ada bagian ini ngerebusnya lama. Ini berapa lama ini, Be? Ini, kalau santan 2 jam. Terus ada bagian-bagian yang khusus katanya. Bagian apa aja tuh yang jadiin ininya, apa, kaldunya? Udah dari sotomi, kaldunya. Terus dari sotomi? Ya, itu pakai apa, daging sapi? Daging sapi. Bagian apa? Bagian ini, kepala. Semua tuh masuk satu? Iya, bukan. Oh, kirain satu masuk, banyak dong. Iya. Be, ini kan udah cukup lama, Be. Rahasia bisa mempertahankan resep ini apa, Be? Apa ya? Emang saya yang bikin bumbu sendiri sih. Ya udah, saya yang bikin bumbu sendiri, saya ngerasa sendiri. Anak-anak coba ngelayanin anak. Oh, berarti ini Babe semua yang ngerjain? Nah, saya semua ini. Be, tapi rahasia sehat apa, Be? Kan ini makannya santan, tapi orangnya sehat mulu. Saya mah santan tiap hari. Ah, serius, Be? Iya. Apa rahasianya? Yang penting
tenang aja. Yang penting tenang, guys. Kalau kagak duit, kagak tenang juga sih, Bang. Oke. Ini dia food lover, soto Betawi. Nih, Amin Likut. Ya, mantep ya. Ini dari tahun 63, food lover ada salah satu yang legend ya, udah 63 tahun. Wow. Kita cobain ya. Beliau tidak menggunakan susu, cukup menggunakan santan saja. Kita akan cek ya seperti apa. Ini dia. Ini ada dua daging ya, satu sapi sama ayam ya. Selera, ada juga yang bening sebenarnya. Cuman Bedu nggak pesan yang bening, mau pengen yang santan. Ini kita lihat ya. Ini dagingnya, daging bagian pipi sapi ya. Atau udah kata Babe yang pipi sapi itu paling lembut katanya. Terus masaknya juga cukup panjang, 2-3 jam. Cukup sederhana ya food lover. Kuah soto hanya menggunakan santan ditambah dengan kaldu rebusan dari daging sapi. Dan yang menjadi rahasianya, bagian tubuh sapi yang dipakai itu ternyata bagian pipi dengan tekstur yang sangat lembut. Memang bagian pipi sapi itu lembut banget ya, pecah banget. Dan santannya juga melekoh ya. Belum pengen dapetin ini ya. Ada sedikit kesegan resep ini, luar biasa. Layak disebut legend. Luar biasa. Selain soto daging, Benu juga pesan soto ayam food lover. Daging ayam direbus terlebih dahulu, lalu disuir dengan potongan yang cukup besar. Ditambah dengan isian dan kuah yang sama dengan soto dagingnya. Dan ini juga lazis. Food lover kita geser ke ayam. Wah, ayamnya suirannya gede-gede banget ini. Ini dia, luar biasa food lover. Kalau untuk kuah kan versinya sama ya. Nah, pilihan ya food lover, mau pilih daging atau yang ayam, tergantung selera. Kalau Benu sih soto dagingnya juara. Kalau kita lihatnya kan agak oily gitu ya. Ternyata Benu udah nanya sama Babe, kata Babe nggak pakai minyak apa-apa. Jadi kan memang hasil rebusan dagingnya itu jadi sampai oily gini ya. Terus kan kelapa ya, kalau lama dia agak dimantengin dia akan muncul minyak ya. Santan, luar biasa. Food lover, yang ayam juga sempurna karena memang kuahnya sama, tinggal racik aja. Saran Benu sih harus diracik kalau pengen dapat kesegaran karena ini santannya melekoh banget. Dua-duanya lazis. Kita keliling lagi cari yang legend. Oke food lover, masih ada tempat soto legend lagi nih yang akan Benu datangi. Dan kali ini di Bogor. Penasaran? Tetap di Cerita Rasa ya. Hey, Aramaru Teja Sase, Maru Teja Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Bentar ya. Buat aku ya, kalau aku menang PS5 dari Biskuat, aku bolehin main deh. Caranya? Gampang. Beli, scan, kirim fotonya. Menangin hadiah total miliaran.